Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 156. Sementara itu Empu Pitrang yang lebih garang dari Empu Angin telah bersiap pula menghancurkan Mahisa Pukat. Dengan kasar ia membentak. Kau anak iblis, menyerahlah. Kau akan mendapat jalan kematian yang terbaik. Tetapi jika kau ingin melawan aku, maka kau akan menyesal di saat-saat terakhir dari hidupmu. Mahisa Pukat memang tersinggung mendengar kata-kata itu. Dengan lantang pula ia menjawab. Kenapa bukan kau saja yang berlutut di hadapanku sambil menunduk? Aku akan memenggal lehermu seperti memenggal batang pisang. Empu Pitrang itu menggeretakkan giginya. Dengan garangnya ia pun meloncat menyerang Mahisa Pukat. Senjatanya, sebuah tombak pendek telah berputar dan menyambar dalam ayunan mendatar. Namun ketika Mahisa Pukat meloncat surut, ujung tombak itu telah mengejarnya. Tetapi Mahisa Pukat cukup tangkas untuk menghindari kejaran ujung tombak itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Para cantrik dari perguruan Bajra Seta telah mengeterapkan gelar jurang grawah dengan baik. Ketika benturan antara kedua pasukan terjadi, maka lapisan pertama dari gelar Wulan Tumanggal pasukan perguruan Bajra Seta telah terbuka. Demikian beberapa orang lawan menyusup masuk, maka lapisan pertama itu telah menutup kembali. Sementara itu, maka para cantrik dalam gelar Emprit Neba yang terserap dalam gelar Jurang Grawah harus menghadapi lawan pada lapisan berikutnya yang dengan tiba-tiba saja menyerang mereka. Ketika matahari kemudian memanjat semakin tinggi, maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Ternyata di saat benturan kedua pasukan terjadi, para cantrik dari perguruan Empu Angin dan Empu Pitrang telah banyak susut. Kecuali serangan anak panah para cantrik dari arah yang berseberangan induk pasukannya, maka sergapan yang tiba-tiba dari pasukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sempat menguasai kesempatan-kesempatan pertama dalam pertempuran itu. Selanjutnya gelar tangkap pada pasukan dari perguruan Bajra Seta telah membingungkan lawan-lawan mereka pula. Empu Angin dan Empu Pitrang benar-benar tidak mengira bahwa pasukannya yang dianggapnya cukup tangguh itu akan mengalami kesulitan menghadapi perguruan Bajra Seta yang dipimpin oleh anak-anak muda. Tetapi Empu Angin dan Empu Pitrang masih mempunyai satu keyakinan bahwa kemenangan terakhir akan ada pada mereka. Jika anak ini telah kehilangan kemampuannya untuk melawan, maka cantrik-cantriknya akan dengan cepat dapat dibinasakannya, berkata Empu Angin di dalam hatinya. Namun ia masih juga ingin menangkap Mahisa Murti hidup-hidup jika mungkin. Jika aku dapat menangkapnya hidup-hidup, maka anak itu akan dapat menjadi permainan yang menyenangkan, berkata Empu Angin di dalam hatinya. Sementara itu Empu Angin ternyata masih belum mempergunakan senjatanya. Ia masih berusaha untuk mengalahkan lawannya, tetapi tidak membunuhnya. Tetapi ternyata Mahisa Murti bukan anak muda yang dengan mudah dapat dikuasainya. Bahkan karena Empu Angin masih belum bersenjata, Mahisa Murti pun masih belum mempergunakan senjatanya pula. Dengan tangkasnya Empu Angin berloncatan menyerang Mahisa Murti. Semakin lama semakin cepat. Ayunan tangannya rasa-rasanya menjadi semakin berat pula. Kenapa kau tidak mempergunakan senjatamu? Bertanya Empu Angin. Jawaban Mahisa Murti memang membuat telinganya menjadi merah. Katanya, tanganku lebih tajam dari pedangku. Kenapa kau juga tidak bersenjata? Empu Angin mengeram. Namun serangannya pun menjadi semakin garang. Tangannya bergerak berputaran. Namun kemudian menebas dengan cepatnya. Jari-jarinya yang lurus merapat, mematuk ke arah lambung. Namun dengan tangkas Mahisa Murti berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Bahkan tiba-tiba saja dengan gerak berputar kakinya terayun menyambar ke arah kening. Jika mereka berhasil, maka daya tahan orang-orang yang menyerang pada Padepokan Bajra Seta itu tentu akan dengan cepat susut. Namun sebenarnya lah, bahwa jumlah pasukan yang menyerang perguruan Bajra Seta itu memang cepat susut. Dalam laku tangkap Jurang Grawah, setiap kali cantrik dari perguruan yang dipimpin oleh Empu Angin dan Empu Pitrang itu hilang seorang demi seorang. Tetapi sementara itu, beberapa orang putut dalam pasukan yang menyerang perguruan Bajra Seta itu memang memiliki kelebihan dari para cantrik kebanyakan. Cantrik-cantrik terpilih sajalah yang harus melawan mereka agar putut-putut yang bagaikan mengamuk itu tertahan. Jika seorang cantrik tidak mampu menahannya, maka dua orang cantrik dari perguruan Bajra Seta ikan bersama-sama menghadapi mereka.
Sementara itu, seorang di antara para putut yang memiliki ilmu yang mulai mapan masih saja bertempur melawan Mahisa Semu. Ternyata bahwa ilmu yang telah diwarisi oleh Mahisa Semu telah cukup dipergunakannya sebagai bekal untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Dengan ilmu pedangnya yang mapan, maka Mahisa Semu telah menghadapinya dengan darah yang hampir mendidih. Tongkat baja yang dipergunakannya sebagai senjata telah terayun-ayun mengerikan. Namun pedang Mahisa Semu pun bergerak cepat sekali. Beberapa kali benturan telah terjadi. Meskipun menghantam tongkat baja yang keras, namun pedang Mahisa Semu sama sekali tidak menjadi cacat, karena pedangnya itu pun telah dibuat dari besi baja pilihan. Pertempuran antara keduanya memang menjadi semakin sengit. Putut itu semakin lama menjadi semakin marah. Ia tidak dengan cepat menguasai lawannya yang masih sangat muda itu. Bahkan sekali-sekali ia justru mulai terdesak surut. Anak iblis. Putut itu menggeram. Kenapa? Bertanya Mahisa Semu. Apakah kau mulai letih? Tutup mulutmu, bentak putut itu. Atau aku akan mengoyakkannya. Kau tidak usah terlalu bernafsu, berkata Mahisa Semu. Nikmati saja kenyataan yang kau hadapi. Bukankah kita memiliki kesempatan yang sama? Aku bunuh kau dengan caraku, geram putut itu sambil menghentakkan tongkat bajanya. Kau atau aku, sahut Mahisa Semu. Semuanya tergantung sekali kepada Yang Maha Agung. Putut itu berusaha untuk memaksakan kemampuannya mengakhiri perlawanan Mahisa Semu yang masih sangat muda itu. Namun Mahisa Semu justru memanfaatkan kemarahan Putut itu untuk memancingnya mengerahkan kekuatannya. Namun ketangkasan permainan pedang Mahisa Semu memang sulit untuk diatasi. Meskipun Putut itu kemudian telah sampai pada tataran tertinggi dari ilmunya. Di induk pasukan Empu Angin masih bertempur melawan Mahisa Murti dengan sengitnya. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang bahkan di luar penalaan orang kebanyakan. Empu Angin yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, ternyata tidak mampu melampaui tataran kemampuan Mahisa Murti. Namun Empu Angin adalah bukan orang kebanyakan. Di saat yang paling gawat, maka ia pun telah mengerahkan kemampuannya yang tertinggi. Tetapi, Mahisa Murti pun telah meningkatkan kemampuannya pula sehingga mampu mengimbangi kecepatan gerak Empu Angin. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka masih saja berlangsung dengan sengitnya. Dalam keadaan yang semakin sulit bagi pasukannya, maka Empu Angin tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus dengan secepatnya menghancurkan lawannya yang masih muda itu dan menolong seluruh pasukannya yang semakin terjepit. Empu Angin mengerti bahwa satu-satu orangnya terjebak dalam gelar Jurang Gerawah yang merupakan gelar rangkapan dari gelar Wulan Tumanggal yang semakin mencengkam. Kedua ujung gelar itu rasa-rasanya menjadi semakin menjepit pasukan Empu Angin dan Empu Pitrang yang memilih gelar Emprit Neba. Ternyata Empu Angin masih memiliki ilmu simpanan yang mendebarkan. Sebagai seorang yang dikagumi dan dihormati oleh seisi padepokannya, maka Empu Angin tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan hanya oleh seorang anak muda. Karena itu, maka sejenak kemudian, Empu Angin telah mengeterapkan ilmu simpanannya. Ketika Empu Angin itu semakin terdesak oleh kesulitan atas seluruh pasukannya, maka Empu Angin telah melontarkan ilmu pamungkasnya. Mahisa Murti yang melihat Empu Angin itu berdiri tegak di atas kedua kakinya, kemudian mengangkat tangan kanannya, telah mempersiapkan diri pula menghadapi lontaran ilmu yang sudah diduganya. Sebenarnya lah, dari telapak tangan Empu Angin itu telah meloncat lidah api, yang menyambar ke arah lawannya bagaikan petir kecil yang meloncat menyambar dengan dahsyatnya. Mahisa Murti yang telah bersiap menghadapi kemungkinan ini telah meloncat menghindar. Loncatan lidah api yang meskipun nampaknya hanya seleret kecil itu ternyata telah mengejutkannya. Lidah api yang tidak mengenainya itu telah menyentuh tanah dan sebuah ledakan telah terjadi. Segumpal tanah bagaikan dilempar ke udara dan runtuh menghambur di sekitarnya. Beberapa orang yang sedang bertempur di sekitarnya telah menyibak. Bukan saja orang-orang padepokan Bajraseta, tetapi juga para cantrik dari padepokan Empu Angin sendiri. Dari iblis mana kau mendapat kemampuan bergerak begitu cepat, geram Empu Angin. Lalu katanya, tetapi bagaimanapun juga kau mampu menghindar, namun akhirnya petirku akan menyambar kepalamu hingga pecah. Mahisa Murti yang telah melenting berdiri termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa lidah api itu benar-benar akan dapat membakar tubuhnya dan barangkali memecahkan kepalanya seperti yang dikatakan oleh Empu Angin itu.
Namun sebelum hal itu terjadi, maka Mahisamurti tentu akan berusaha mencegahnya. Dalam pada itu, maka Mahisamurti itu pun kemudian berkata, "Kisanak, apakah yang sebenarnya dapat kau lakukan? Meskipun kau berilmu rangkap 7, namun orang-orangmu sudah menjadi semakin tidak berdaya. Jika kau mau melihat kenyataan, maka aku kira, kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara." Tetapi Empu Angin sama sekali tidak mendengarkannya. Sekali lagi ia mengangkat tangannya dan seleret lidah api telah meloncat menyambar. Namun Mahisamurti pun cukup tangkas. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia pun telah meloncat dan berguling di tanah. Kemudian melenting berdiri. Namun sekali lagi tanah tempat Mahisamurti semula berpijak bagaikan meledak dan menghamburkan gumpalan-gumpalan tanah ke udara. Para cantrik dari padepokan Empu Angin yang semula telah berputus asa telah bangkit kembali. Meskipun jumlah mereka telah jauh berkurang, namun bahwa pemimpin mereka telah melepaskan ilmu simpanannya, telah membuat para cantrik itu berpengharapan. Menurut pengertian mereka tidak ada orang yang mampu melepaskan diri dari serangan ilmu Empu Angin itu. Menurut pengalaman para cantrik, yang terlontar dari tangan Empu Angin itu adalah inti dari arus angin yang dahsyat yang menggumpal menyatu memadat menjadi lidah api yang menggetarkan. Namun para cantrik yang sempat menyaksikan lontaran ilmu Empu Angin itu pun terkejut. Ternyata pimpinan padepokan Bajra Seta itu mampu menghindarkan diri dari sambaran kekuatan ilmu Empu Angin itu. Meskipun kemudian Empu Angin mengulanginya, tetapi ilmu yang dahsyat itu ternyata tidak menyentuh sasarannya. Empu Angin sendiri menjadi semakin marah. Namun justru karena itu, maka ia menjadi semakin tergesa-gesa melontarkan ilmunya sehingga bidikannya pun menjadi semakin kurang terarah. Sementara itu, medan pertempuran itu pun benar-benar telah dikuasai oleh para cantrik, dari padepokan Bajra Seta, anak-anak muda padukuhan di sekitarnya dan orang-orang yang tinggal di padukuhan baru. Para cantrik dari dua padepokan yang menyerang padepokan Bajra Seta itu ternyata tidak berdaya lagi. Bukan saja untuk menghancurkan padepokan Bajra Seta, bahkan untuk melindungi diri sendiri pun nampaknya mereka sudah mengalami kesulitan. Namun para penghuni padukuhan baru itu pun ternyata telah terkendali. Tidak seperti saat mereka bertempur melawan orang-orang yang mendendam kepada mereka. Bersama para cantrik dari padepokan Bajra Seta maka mereka telah berusaha untuk mengekang diri sejauh dapat mereka lakukan. Sementara itu, Mahisapukat yang bertempur melawan Empu Pitrang telah berusaha memperingatkan pula, bahwa orang-orangnya telah tidak berdaya lagi. Jika kau dan saudaramu itu terbunuh, maka para cantrik dari perguruan Bajra Seta pun tidak akan berarti apa-apa lagi. Dalam waktu sekejap, mereka akan segera kami bantai sampai orang yang terakhir, berkata Empu Pitrang. Nampaknya kau sempat mengigau meskipun kau tidak tidur, berkata Mahisapukat. Empu Pitrang yang merasa tersinggung telah melompat sambil menebas dengan ujung senjatanya. Tetapi Mahisapukat dengan tangkas bergeser surut. Kau pun akan segera mati, geram Empu Pitrang. Saudaramu tidak akan berumur sampai sepenginang lagi. Apalagi Empu Angin telah melepaskan ilmu pamungkasnya. Saudaramu tentu akan segera menjadi lumat. Demikian kata-kata itu selesai, terdengar ledakan ilmu Empu Angin yang melontarkan debu berhamburan. Sementara Mahisamurti masih berdiri tegak beberapa langkah dari ledakan tanah yang menghambur itu. Nah, lihat, berkata Mahisapukat. Saudaraku masih tetap tegar. Tetapi kau tidak akan dapat bertahan, geram Empu Pitrang. Mahisapukat pun telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap gerak lawannya yang menurut perhitungannya tentu akan segera sampai pada ilmu pamungkasnya, sebagaimana Empu Angin. Sebenarnya lah bahwa Empu Pitrang pun telah mempertimbangkan untuk membunuh saja anak muda itu dengan ilmu pamungkasnya. Agaknya sulit baginya untuk berusaha menangkap anak itu hidup-hidup. Sebagaimana Empu Angin pun telah melontarkan ilmu tertinggi yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan lagi usaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, ketika Empu Pitrang mendapat kesempatan, maka ia pun telah mengacukan tombaknya ke arah Mahisapukat. Dengan satu hentakan ilmu, maka tombak itu seakan-akan telah menyemburkan api yang mematuk ke arah tubuh Mahisapukat. Mahisapukat yang telah bersedia menghadapi serangan itu pun dengan serta-merta telah meloncat menghindar, sehingga api yang meluncur itu tidak mengenainya. Namun Mahisapukat pun mengetahui betapa dahsyatnya serangan itu. Jika api yang menyembur dan meluncur cepat itu mengenainya, maka tubuhnya tentu akan menjadi hangus terbakar.
Namun, dalam keadaan yang gawat itu Mahisa Pukat masih mampu menilai bahwa serangan Empu Angin nampaknya lebih berbahaya dari serangan Empu Pitrang. Untuk beberapa saat Mahisa Pukat masih berusaha mengatasi ilmu itu dengan kemampuan ilmu pedangnya. Jika serangan itu datang, maka Mahisa Pukat telah meloncat melenting untuk menghindar. Namun tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan pedangnya yang terjulur panjang. Tetapi ternyata sulit juga bagi Mahisa Pukat untuk menggapai orang itu dengan ujung pedangnya. Sementara itu, pertempuran pun sudah menjadi semakin pasti. Keseimbangannya telah banyak berubah. Mahisa Semu yang bertempur melawan seorang putut ternyata menunjukkan kemampuan ilmu pedangnya yang tinggi. Dengan demikian, maka di saat-saat terakhir, Mahisa Semu telah berhasil mendesak lawannya sehingga pada suatu saat, putut itu tidak lagi mampu mengelakkan serangan Mahisa Semu. Ketika pedang Mahisa Semu terayun dengan deras menyilang, maka ujung pedang itu telah menyentuh dada lawannya. Kulit putut itu pun telah terkoyak karenanya. Sebuah luka telah menganga. Namun putut itu ternyata memiliki daya tahan yang sangat kuat. Meskipun dari lukanya darah telah mengalir, namun ia masih bertempur dengan sengitnya. "Menyerahlah," berkata Mahisa Semu. "Atau kau akan kehabisan darah." "Persetan," geram putut itu. "Aku akan memenggal lehermu." Tetapi ternyata bahwa Mahisa Semu bergerak jauh lebih cepat dari putut itu. Mulutnya belum lagi terkatup, ujung pedang Mahisa Semu telah menggapai tubuh itu. Meskipun putut itu meloncat mengelak, tetapi pundaknya masih juga tergores sehingga terluka. Putut itu mengumpat semakin kasar. Namun serangan Mahisa Semu menjadi semakin menekan pula. Namun Mahisa Semu masih juga memperingatkannya kembali. Masih ada kesempatan untuk menyerah. Tetapi orang itu sama sekali tidak mau menyerah. Ia ingin mempergunakan saat Mahisa Semu memperingatkannya itu. Dengan serta-merta ia meloncat sambil menebas dengan pedangnya mendatar ke arah leher. Jika pedang itu dapat mengenai sasarannya, maka Mahisa Semu benar-benar akan kehilangan kepalanya. Serangan itu ternyata disertai dengan hentakan kekuatannya yang tersisa. Meledak dan begitu tiba-tiba. Namun Mahisa Semu yang telah bersiaga sepenuhnya itu melihat kedatangan serangan itu. Karena itu, dengan tangkasnya, hampir di luar sadarnya, anak muda itu telah mengelak sambil merendah. Namun tangannya telah menjulurkan pedangnya justru menyongsong loncatan tubuh lawannya yang mengayunkan senjatanya. Yang terdengar adalah jerit kesakitan. Ujung pedang Mahisa Semu yang teracu lurus ke depan itu telah menghunjam ke tubuh putut itu justru karena dorongan tubuh putut itu sendiri. Mahisa Semu pun kemudian dengan tangkasnya meloncat bangkit sambil menarik pedangnya. Sejenak putut itu terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun telah terjatuh seperti sebatang pohon pisang. Tidak bertenaga sama sekali. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Ujung pedangnya ternyata sempat menembus dada orang itu sampai ke jantung. Ketika pedang itu ditarik, maka tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu, maka pasukan Empu Angin dan Empu Pitrang benar-benar sudah tidak mampu lagi mempertahankan dirinya. Karena itu, maka beberapa orang dengan licik justru berusaha untuk menghindari pertempuran. Mereka justru menjauhi para cantrik dan lawan-lawan mereka yang lain. Bahkan kemudian, mereka menjadi putus asa. Namun ternyata mereka masih mencoba untuk menunggu sambil berusaha menyelamatkan diri mereka. Jika saja Empu Angin dan Empu Pitrang berhasil, maka dalam keadaan yang gawat sekalipun, mereka akan dengan cepat dapat menyapu lawan-lawan mereka. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki. Para cantrik Bajra Seta justru semakin menguasai medan yang mereka kenal dengan baik itu. Gelar Wulan Tumanggal rasa-rasanya menjadi semakin menjepit mereka. Orang-orang yang berusaha menghindari benturan kemampuan dengan para cantrik Bajra Seta dan bersembunyi di belakang kawan-kawan mereka yang masih mempunyai keberanian untuk bertempur, tidak mendapat tempat lagi. Karena itu, maka di luar kehendak mereka, maka mereka berusaha untuk tetap hidup dengan mempertahankan diri mereka masing-masing. "Menyerah sajalah," berkata para cantrik yang telah menguasai medan. Memang ada di antara mereka yang berpendapat, lebih baik menyerah daripada jantung mereka ditembus oleh ujung senjata. Tetapi hal itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Empu Angin maupun Empu Pitrang. Dengan lantang Empu Angin berteriak, "Siapa yang berkhianat akan aku bunuh bersama orang-orang dari Padepokan Bajra Seta."
Namun untuk membunuh seorang lawannya yang masih muda, Empu Angin tidak mampu melakukannya. Serangannya dengan sambaran petir yang mendebarkan jantung itu tidak mampu mengenai sasarannya. Semakin menghentak-hentak kemarahan di dadanya, serta semakin gelisah Empu Angin karena keadaan pasukannya, maka serangannya justru menjadi semakin jauh dari sasaran. Tetapi Empu Angin benar-benar tidak mau berhenti. Semakin lama serangannya menjadi semakin sering. Bahkan kemudian serangannya datang susul-menyusul tidak henti-hentinya. Betapapun Mahisa Murti memiliki kemampuan untuk menghindari serangan itu, namun jika sambaran lidah api yang meloncat dari tangannya itu datang beruntun, susul-menyusul, maka Mahisa Murti pun mengalami kesulitan pula. Ia harus meloncat, berguling, melenting berdiri dan menjatuhkan dirinya lagi. Sementara itu nampaknya Empu Angin itu sama sekali tidak berniat untuk menyerah meskipun pasukannya benar-benar telah dihancurkan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun tidak lagi memperpanjang kesempatan lagi bagi Empu Angin. Ia sudah cukup lama menunggu, namun justru serangan-serangannya sajalah yang menjadi semakin deras datang susul-menyusul. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun akhirnya sampai kepada satu keputusan untuk menghentikan serangan-serangan itu. Sementara Empu Angin masih aja menyerang dengan sengitnya, maka Mahisa Murti masih mencoba untuk sekali lagi berteriak. Empu, kau sudah kehabisan kekuatan. Menyerahlah. Namun Empu Angin telah menjawab dengan lontaran ilmunya yang garang. Serangan lidah api yang meluncur dari telapak tangannya. Mahisa Murti masih juga harus meloncat menghindari serangan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun serangan itu merupakan serangan yang terakhir. Mahisa Murti benar-benar tidak memberi kesempatan lagi kepada Empu Angin yang menganggap bahwa anak muda itu hanya mampu berloncatan menghindari serangan-serangannya. Ketika kemudian Empu Angin menyerangnya sekali lagi, Mahisa Murti tidak berusaha untuk menghindarinya. Tetapi ia telah membalas serangan itu dengan serangan pula. Ketika Mahisa Murti kemudian juga mengangkat tangannya, maka ilmunya pun telah meloncat meluncur menyambar serangan Empu Angin yang menyambar ke arahnya. Dengan demikian, dua kekuatan ilmu telah saling berbenturan dengan dahsyatnya di udara. Namun yang getarannya telah memental kembali memukul ke arah sumbernya. Mahisa Murti memang terdorong selangkah surut. Dadanya terasa dihentak oleh kekuatan yang besar, sehingga terasa menjadi sesak. Namun Mahisa Murti dengan cepat berusaha mengatasinya dengan daya tahan tubuhnya yang sangat tinggi. Sementara itu, yang terjadi pada Empu Angin adalah bencana yang mengakhiri bukan saja perlawanannya, tetapi juga hidupnya. Dengan kerasnya Empu Angin telah terhempas beberapa langkah surut. Kemudian seakan-akan telah terbanting jatuh berguling beberapa kali. Ia hanya dapat menggeliat. Namun kemudian, nafasnya pun telah terputus di kerongkongan. Kematian Empu Angin adalah satu pukulan yang sangat pahit bagi Empu Pitrang. Meskipun ia masih melawan dengan tombak pendeknya dan dengan ilmunya yang garang, namun Mahisa Pukat ternyata tidak dapat ditundukkannya. Semburan api dari senjatanya sama sekali tidak mampu mematahkan perlawanan Mahisa Pukat dengan ilmu pedangnya. Bahkan semakin lama ujung pedang itu menjadi semakin dekat berterbangan seperti seekor nyamuk di telinganya. Mahisa Pukat mempergunakan setiap kesempatan untuk meloncat mengurangi jarak. Meskipun setiap kali Empu Pitrang berusaha menjauh dan menyerang dengan semburan api dari ujung senjatanya, namun ia memang tidak dapat mengatasi kemampuan ilmu pedang lawannya yang masih muda itu. Demikian serangan apinya meluncur lepas dari sasaran, maka Mahisa Pukat telah meloncat dan menyerang dengan ujung pedangnya. Beberapa kali Mahisa Pukat berhasil menekan Empu Pitrang sehingga tidak sempat mempergunakan ilmunya. Namun pada kesempatan lain, ia masih mampu melepaskan diri dari libatan pedang Mahisa Pukat dan kembali menyerang dengan ilmunya yang mendebarkan itu. Namun Mahisa Pukat masih mempunyai keyakinan bahwa ia akan mampu menghentikan perlawanan itu dengan ilmu pedangnya saja, tanpa ilmu pamungkasnya. Tetapi ternyata usaha Mahisa Pukat tidak segera berhasil. Meskipun dalam keadaan yang sulit, namun Empu Pitrang masih juga mampu melepaskan ilmunya yang akan dapat membakar tubuh Mahisa Pukat. Sementara itu pertempuran yang sebenarnya sudah hampir berhenti sama sekali. Hanya sekelompok orang yang seakan-akan berniat untuk membunuh dirinya sajalah yang masih memberikan perlawanan. Terutama para pengikut Empu Pitrang. Seperti Empu Angin, maka Empu Pitrang sama sekali tidak menghiraukan ketika Mahisa Pukat memberinya peringatan untuk menyerah. Sehingga karena itu, maka Mahisa Pukat pun menjadi jemu untuk bertempur terus berlama-lama.
Dengan demikian maka Mahisapukat telah merubah niatnya untuk menundukkan lawannya dengan ilmu pedangnya. Selain memerlukan waktu yang panjang, maka jika ia lengah sedikit saja, maka ilmu lawannya akan dapat membakarnya. Karena itu, maka ketika beberapa kali serangan Empu Pitrang harus dihindari dengan loncatan-loncatan panjang serta sekali-sekali menjatuhkan diri dan berguling di tanah, maka Mahisapukat pun kemudian telah mengeterapkan ilmunya yang paling menggetarkan. Dengan tangkas Mahisapukat mengelakkan serangan terakhir Empu Pitrang yang meluncur ke arahnya. Mahisapukat yang menjatuhkan dirinya itu berguling sekali. Namun tanpa bangkit lagi, dia acukannya ujung pedangnya, mengarah ke tubuh Empu Pitrang. Seberkas sinar yang kehijau-hijauan telah meluncur dari ujung pedang itu menyambar ke arah lawannya. Empu Pitrang melihat serangan itu. Namun, dengan menengadahkan dadanya Empu Pitrang tidak berniat menghindar. Bahkan dengan hentakan yang dilandasi dengan segenap kekuatannya yang tersisa serta kemampuannya pada puncak ilmunya, Empu Pitrang membentur serangan itu dengan ilmunya pula. Api yang merah menyembur dari ujung senjatanya menyongsong serangan Mahisapukat. Kedua kekuatan ilmu itu pun berbenturan, Empu Pitrang bahkan sempat berteriak dengan kerasnya. Kau akan menjadi lumat karenanya. Mahisapukat masih bertiarap sambil mengacukan ujung pedangnya. Dilihatnya sekejap kemudian benturan yang dahsyat telah terjadi, ia pun merasakan getaran dari benturan itu seakan-akan telah terpental menghantam dirinya sendiri. Namun dengan kekuatan daya tahannya, Mahisapukat tetap tidak tergeser dari tempatnya, meskipun nafasnya menjadi sesak. Tetapi sementara itu, terdengar teriakan yang bagaikan menghentak langit, Empu Pitrang yang marah, dendam dan kecewa itu telah terlempar beberapa langkah surut. Namun getaran yang membentur dadanya seakan-akan telah meremas jantung. Ternyata Empu Pitrang pun tidak mampu bertahan. Dadanya seakan-akan telah menjadi hangus. Karena itu, maka seperti empu angin, maka Empu Pitrang pun kemudian terbaring diam. Jantungnya yang terbakar tidak lagi berdetak di dadanya. Dengan demikian maka pertempuran pun telah berhenti. Dua orang cantrik kedua orang yang terbunuh itu, masih saja dengan mengamuk sejadi-jadinya, justru dengan tekad untuk mati bersama-sama guru mereka. Namun sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun benar-benar telah berhenti. Beberapa orang justru tertawan. Namun dalam keadaan yang terakhir, justru ketegangan mencengkam di saat-saat kedua pemimpin padepokan yang menyerang perguruan Bajra Seta itu terbunuh, di samping orang-orang yang sengaja membunuh diri untuk membela kematian pemimpin mereka, ternyata ada juga di antara para cantrik yang sempat melarikan diri. Di antara mereka yang hilang dari pertempuran adalah petugas sandi dari Kediri yang disebut Kecubung Ungu. Ternyata petugas sandi itu memang licin. Ia masih mampu melepaskan diri dari tangan para cantrik di padepokan Bajra Seta itu. Apalagi ia memang sudah memperhitungkan bahwa kesombongan Empu Angin dan Empu Pitrang akan menyeret mereka ke dalam kesulitan. Bahkan kemusnahan. Dalam pertempuran itu, ternyata beberapa korban memang telah jatuh. Seperti yang terdahulu, maka di antara anak-anak muda yang dengan sukarela membantu padepokan Bajra Seta itu pun telah jatuh korban pula. Mahisamurti dan Mahisapukat sempat menundukkan kepala mereka. Dengan nada dalam Mahisamurti berkata, "Apa yang dapat aku katakan kepada keluarga mereka yang gugur? Dahulu aku pernah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas pengorbanan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan itu. Apakah sekarang aku cukup mengulangi pernyataan terima kasih itu? Sementara itu, keluarga mereka benar-benar telah gugur di padepokan ini?" "Kita saling memerlukan," berkata salah seorang di antara pemimpin anak-anak muda dari padukuhan itu. "Karena itu, maka kita memang saling membantu dan saling berkorban." "Pengorbanan apa yang pernah kami berikan kepada kalian?" desis Mahisamurti. "Kami mendapat banyak sekali ilmu dan pengetahuan dari padepokan ini meskipun kami tidak menyatakan diri sebagai cantrik dari perguruan Bajra Seta. Tetapi kami merasa bahwa kami adalah keluarga dari padepokan Bajra Seta. Sehingga dengan demikian kami memang wajib untuk ikut mempertahankannya." Mahisamurti tidak menjawab. Tetapi pengertian semacam itu telah didengarnya sejak semula, mereka ikut dalam kegiatan padepokan Bajra Seta. Tetapi sudah tentu tidak harus dibayar dengan jiwa mereka. Untunglah bahwa sebagian besar korban di antara anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan itu hanya terluka. Namun ada juga yang ternyata telah gugur di pertempuran. Meskipun hanya 3 orang.
Sedangkan yang terluka cukup parah 4 orang, sedangkan yang terluka ringan terdapat 12 orang. Jumlah cantrik padepokan yang menjadi korban memang lebih banyak. Tetapi itu adalah memang tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perguruan mereka. Dengan wajah murung Mahisa Murti itu berdesis di telinga Mahisa Pukat. Jika hal seperti ini sering terjadi, maka orang-orang padukuhan di sekitar padepokan ini akan mengutuk kehadiran padepokan ini, karena setiap saat ada saja anak-anak muda mereka yang terbunuh. Kita harus berusaha bahwa jika terjadi benturan kekuatan di waktu-waktu mendatang, kita tidak usah membiarkan anak-anak muda itu berada di padepokan, berkata Mahisa Pukat. Kita berterima kasih atas kesediaan mereka. Tetapi mereka tidak seharusnya gugur dalam pertempuran seperti ini. Mereka masih muda sehingga mereka merupakan harapan bagi keluarga mereka. Agak berbeda dengan keadaan kita yang memang telah bulat menyerahkan diri bagi sebuah perguruan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun sekali lagi ia harus menemui orang tua anak-anak muda yang menjadi korban. Yang gugur, maupun yang luka-luka. Sementara itu, para cantrik pun menjadi sibuk. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur. Demikian pula orang-orang yang tinggal di padukuhan yang baru itu. Selain itu, para cantrik pun harus mengurus orang-orang yang menyerah. Tetapi juga di antara lawan mereka yang terbunuh dan terluka. Hari itu seisi padepokan memang menjadi sibuk. Baru menjelang tengah malam kesibukan mereka berkurang. Namun mereka masih harus mengawasi para tawanan yang hampir kelaparan, sekaligus menyediakan makan dan minum buat mereka. Jika mereka sempat makan sebelum bertempur, mungkin tenaga mereka akan jauh lebih besar dari yang kita hadapi hari ini, berkata salah seorang cantrik yang ikut membakar persediaan makanan dan perbekalan pasukan yang hendak menyerang padepokan Bajraseta itu. Ya, terutama setelah matahari mencapai puncak langit, jawab kawannya. Sebenarnya lah bahwa tanpa persediaan makan dan minum menjelang pasukan itu berangkat ke medan, ternyata pengaruhnya cukup besar bagi ketahanan pasukan. Namun dalam pada itu, ketika sebagian besar dari para cantrik beristirahat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tengah membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Keduanya menyadari bahwa kehadiran pasukan itu tentu ada hubungannya dengan pendengaran mereka atas sikap Kediri sebagaimana dikatakan oleh petugas sandi yang akan membunuh kawannya sendiri itu. Kita tidak dapat cukup bahan dari orang-orang yang tertawan, berkata Mahisa Pukat. Yang mereka ketahui adalah pemimpin mereka masing-masing. Empu Angin dan Empu Pitrang. Selebihnya mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Meskipun 1-2 di antara mereka sadar atau tidak sadar telah mengatakan hubungan antara serangan mereka dengan sikap Kediri. Tetapi yang mereka ketahui memang terlalu sedikit, jawab Mahisa Murti. Sekarang, bagaimana sikap kita selanjutnya? Apakah kita tidak akan melaporkan hal ini kepada Singasari? Tetapi jika kita pergi ke Singasari, bagaimana dengan padepokan ini sepeninggal kita? Atau seorang dari kita pergi ke Singasari, yang lain menunggui padepokan ini, berkata Mahisa Pukat. Mungkin itu adalah satu-satunya jalan, jawab Mahisa Murti. Salah seorang dari kita pergi ke Singasari. Baiklah, desis Mahisa Pukat. Biarlah aku pergi ke Singasari. Kau tinggal di sini, menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Namun jika terjadi sesuatu, padepokan ini tidak kosong sama sekali. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, berapa orang kau perlukan untuk menyertaimu dalam perjalanan ke Singasari? Aku hanya memerlukan Mahisa Semu. Biarlah ia ikut pergi ke Singasari. Sementara Paman Wantilan dapat kau jadikan kawan berbincang-bincang di samping para cantrik yang sudah dianggap memiliki wawasan yang cukup luas, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Rasa-rasanya memang sulit untuk melepas Mahisa Pukat hanya dengan Mahisa Semu pergi ke Singasari justru dalam keadaan yang gawat itu. Namun agaknya Mahisa Pukat sudah membulatkan hati untuk melakukannya. Ia menolak ketika Mahisa Murti menawarkan beberapa orang cantrik terpilih untuk menyertai perjalanannya. Semakin banyak orang akan semakin menarik perhatian, jawab Mahisa Pukat. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata, sebaiknya kau membawa sepasang pedang kita. Jika sepasang pedang itu menyatu, maka kekuatannya akan bertambah. Demikian pula jika kau pergunakan sebagai pintu lontaran ilmumu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kau memerlukannya.
Agaknya padepokan ini masih saja diintai oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Pukat berkata, agaknya di perjalanan aku akan lebih aman daripada kau yang tinggal di padepokan. Mahisa Murti memang tidak memaksa Mahisa Pukat untuk membawa sepasang pedang. Agaknya Mahisa Pukat merasa bahwa ia cukup membawa sebuah saja dari sepasang pedang itu. Akhirnya kedua anak muda itu memutuskan bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu akan pergi ke Singasari berselang sehari setelah segala sesuatunya diselesaikan. Sebenarnya lah di hari yang sudah ditentukan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah siap untuk berangkat. Bukan saja siap dengan segala macam bekal yang diperlukan, tetapi juga siap untuk melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Satu hal yang jarang terjadi bahwa Mahisa Pukat akan melakukan tugasnya tanpa Mahisa Murti. Demikian pula sebaliknya. Maka kekuatannya akan bertambah. Demikian pula jika kau pergunakan. Namun keduanya sadar bahwa mereka tidak akan dapat selalu bersama-sama. Pada suatu saat maka mereka memang harus melakukan tugas yang berbeda meskipun untuk kepentingan bersama. Mahisa Semu memang merasa bangga bahwa ia mendapat kepercayaan untuk bersama-sama dengan Mahisa Pukat melakukan tugas yang penting. Namun Mahisa Semu pun sadar bahwa ia harus ikut bertanggung jawab agar tugasnya dapat berhasil dengan baik. Sebelum matahari terbit, maka keduanya telah meninggalkan padepokan. Mahisa Murti, Wantilan dan para cantrik melepaskan mereka sampai ke Regol. Dalam keremangan pagi keduanya berpacu menembus kabut yang turun perlahan-lahan menjelang matahari terbit di sebelah timur. Demikian keduanya hilang dari pandangan mereka yang berdiri di Regol padepokan, maka pintu gerbang padepokan itu pun telah ditutup kembali. Mereka yang tinggal di padepokan hanya dapat berdoa, semoga perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sementara itu, kedua orang anak muda yang meninggalkan gerbang padepokan itu meluncur seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka berpacu di sepanjang jalan, meskipun tidak terlalu kencang agar kuda mereka tidak cepat menjadi letih. Namun demikian, maka keduanya telah memilih jalan yang tidak terlalu ramai agar perjalanan mereka tidak banyak mendapat hambatan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka akan menempuh jalan yang panjang. Di saat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berpacu di atas punggung kudanya, maka Mahisa Murti masih saja sibuk dengan para cantrik yang terluka. Bahkan anak-anak muda padukuhan di sekitar padepokan itu yang terluka masih pula dirawat di padepokan itu agar mereka mendapat pengobatan yang baik dan teratur. Sedangkan di antara mereka yang terluka adalah para cantrik dari kedua padepokan yang telah menyerang padepokan Bajraseta itu. Namun Mahisa Murti berharap bahwa para tawanan itu akan dapat bersikap lebih baik dari para tawanan yang terdahulu, yang terdiri dari para penjahat yang mendendam. Sedangkan para penjahat itu pun ternyata mampu dijinakannya. Sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun berharap bahwa para cantrik itu pun akan dapat dijinakannya pula. Ketika kemudian matahari menjadi semakin tinggi, Mahisa Pukat telah menjadi semakin jauh. Mereka telah berada di lingkungan yang tidak banyak mereka kenal. Namun Mahisa Pukat sebagai pengembara tidak akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Di tengah hari saat matahari ada di puncak langit, maka keduanya telah beristirahat di sebuah kedai yang cukup besar di sudut sebuah pasar yang ramai. Meskipun matahari sudah tepat berada di atas kepala, tetapi masih saja ada orang yang keluar masuk pasar itu. Tetapi semakin lama memang menjadi semakin jarang. Orang-orang yang berjualan pun mulai membenahi barang-barang dagangannya. Namun demikian kedai itu masih banyak dikunjungi orang. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu ternyata mendapat kedai yang pelayanannya cukup baik. Kuda mereka pun mendapatkan minum air jernih dan mendapat rumput yang segar. Tetapi selagi mereka meneguk minuman hangat yang telah dihidangkan oleh pelayan kedai itu serta mulai menyuapi mulut mereka dengan nasi yang masih hangat pula, mereka dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang memasuki kedai itu. Seorang anak muda dengan pakaian yang lebih baik dari orang kebanyakan diiringi oleh 3 orang pengawalnya. Sikap anak muda itu juga menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Sebenarnya lah beberapa orang yang sudah ada di kedai itu serentak bangkit berdiri sambil membungkuk hormat. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang tidak mau menimbulkan persoalan telah bangkit pula sebagaimana orang lain serta membungkuk hormat pula. Tanpa menghiraukan orang-orang yang menghormatinya, anak muda itu pun telah mengambil tempat di tengah-tengah bersama 3 orang pengawalnya.
Dengan tergopoh-gopoh pelayan kedai itu mendekatinya menunggu perintah anak muda itu. Yang memberikan pesanan kepada pelayan itu ternyata bukan anak itu sendiri. Tetapi seorang di antara para pengawalnya berkata, "Bukankah kau sudah terbiasa dengan kesenangannya? Nah, berikan semangkuk wedang asam. Ingat, jangan terlalu asam. Gulanya gula aren. Bukan gula kelapa. Mengerti?" "Ya, ya Kisanak," jawab pelayan itu. "Kemudian 3 mangkuk wedang serai untuk kami bertiga," berkata orang itu pula. "Ya. Ya Kisanak. Tetapi apakah aku juga harus menyediakan makan?" bertanya pelayan itu. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah anak mas ingin makan?" "Ya," jawab anak muda itu pendek. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian kepada pelayan kedai itu, "Ya. Seperti biasanya. Nasi hangat. Jangan diberi sayur atau lauk yang pedas." "Daging ayam yang basah atau yang kering?" bertanya pelayan itu. "Kau sudah tahu kebiasaannya," desis pengawal itu. "Jeroan basah," berkata pelayan itu. "Nah, ternyata kau masih mengingatnya," jawab pengawal itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sempat memperhatikan sejenak. Tetapi tidak ada masalah apapun yang terjadi. Anak muda yang nampaknya terhormat itu pun tidak berbuat apa-apa kecuali duduk diam menunggu pesannya. Para pengawalnya tidak menunjukkan sikap yang menarik perhatian. Seorang dari antara para pengawal itu berpesan minuman dan makanan secara wajar. Sementara itu pengawalnya itu pun berkata, "Jangan lupa. Kami pun ingin makan. 3 mangkuk nasi dengan sambal. Dendeng ragi dan lalapan. Ingat." "Ya. Ya Kisanak," pelayan itu mengangguk-angguk. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak memperhatikan mereka lagi. Biasa saja. Tidak ada yang menarik perhatian. Orang-orang lain yang ada di kedai itu pun nampaknya tidak memberikan perhatian khusus kecuali saat anak muda itu masuk. Mereka berdiri dan menghormat. Termasuk Mahisa Pukat. Tetapi yang menarik perhatian Mahisa Pukat justru orang-orang yang ada di kedai itu satu-satu telah meninggalkan tempat duduk mereka. Seorang demi seorang telah membayar makanan dan minuman mereka untuk seterusnya bangkit berdiri dan melangkah keluar lewat pintu samping. Bahkan kemudian kedai itu menjadi hampir kosong karenanya. 2 orang yang telah berhenti di depan pintu pun mengurungkan niatnya untuk masuk. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang masih makan itu pun saling berpandangan sejenak. Namun karena mereka tidak tahu kenapa hal itu terjadi, maka mereka masih saja melanjutkan makan dan minum. Sesaat kemudian, maka pelayan kedai itu pun telah menghidangkan pesanan anak muda dengan ketiga pengawalnya. Minuman dan makan. Mereka nikmati pesanan mereka itu tanpa menghiraukan keadaan di sekitarnya. Anak muda itu ternyata bukan anak muda yang banyak tingkah. Ia terima saja minuman dan makan yang dihidangkan oleh pelayan kedai itu. Nampaknya pelayan itu pun telah terbiasa dengan kesukaan anak muda itu. Namun yang Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi heran, pelayan itu kemudian telah menghidangkan minuman pula kepada mereka tanpa diminta. Tetapi sebelum Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bertanya, pelayan itu telah berbisik. "Akan terjadi kerusuhan di sekitar tempat ini." "Kenapa?" desis Mahisa Pukat. "Anak muda itu datang untuk memenuhi tantangan sekelompok anak muda yang lain," jawab pelayan itu. "Siapakah anak muda itu?" bertanya Mahisa Semu perlahan-lahan. "Putra Ki Buyut," jawab pelayan itu. Lalu katanya pula sambil memungut mangkuk-mangkuk yang kotor. "Lawannya anak muda saudagar yang kaya dari kabuyutan sebelah. Daerah ini adalah daerah perbatasan." "Apakah soalnya?" bertanya Mahisa Semu. "Kedua-duanya masih muda. Kedua-duanya mencintai gadis yang sama. Tanpa sepengetahuan gadis itu, mereka bertaruh di perbatasan ini," jawab pelayan itu. "Karena itu orang-orang lain memilih telah menyingkir." Mahisa Pukat masih ingin bertanya lagi. Tetapi pelayan itu sudah menjadi gelisah. Dengan cepat ia benahi mangkuk-mangkuk kotor dan bahkan mangkuk minuman kedua anak muda itu meskipun masih belum dihabiskan. Tetapi mereka sudah diganti minuman yang baru. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat berbisik di telinga Mahisa Semu. "Apakah mereka hanya berempat?" Mahisa Semu justru ingin melihat apa yang telah terjadi.
Karena itu maka katanya, kita duduk saja di sini. Ternyata Mahisa Pukat mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, salah seorang pengawal anak muda itu tiba-tiba saja berkata, yang dikatakan oleh pelayan kedai itu memang benar anak-anak muda. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu terkejut. Ternyata orang itu mengerti apa yang diberitahukan oleh pelayan itu. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Semu memandang pelayan yang membawa mangkuk-mangkuk kotor itu, nampak bahwa pelayan itu pun terkejut. Tetapi pengawal anak muda itu berkata, meskipun aku tidak mendengar apa yang kalian bicarakan, tetapi menilik sikap kalian, maka aku tahu bahwa pelayan itu memberitahukan bahwa kami sedang menunggu orang yang menantang kami. Agaknya pelayan itu juga minta kalian meninggalkan tempat ini agar kalian tidak terlibat. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, jika kalian tidak ingin mengalami kesulitan, sebaiknya kalian memang menyingkir. Orang-orang yang menantang kami adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak sempat berpikir panjang. Karena itu, aku pun sependapat dengan pelayan itu, tinggalkan tempat ini jika kalian sudah merasa cukup makan dan minum. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu justru mendapat kesan yang baik pada orang-orang itu. Anak muda itu memang agaknya tidak peduli kepada keadaan di sekitarnya. Tetapi mungkin karena ia terlalu manja atau sedikit sombong. Tetapi ia bukan orang yang sering membuat kesulitan pada orang lain. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun menjawab, terima kasih Kisanak. Tetapi perkenankan kami menghabiskan minuman kami. Silahkan. Kami memang tidak mengusir kalian, jawab pengawal itu. Tetapi kami tidak mau menyeret kalian dalam kesulitan karena kalian tidak tahu menahu persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Kisanak, jawab Mahisa Pukat. Di luar dugaan, anak muda itu justru telah bangkit dan melangkah mendekati Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Bahkan ia pun telah duduk bersama mereka. Sebenarnya aku tidak menghendaki penyelesaian cara ini, berkata anak muda itu. Apa yang terjadi? Di luar sadarnya Mahisa Pukat telah bertanya. Persoalan yang sebenarnya memalukan. Seorang gadis. Tetapi aku pun merasa malu jika tantangannya tidak aku terima. Ia menantang aku berkelahi. Siapa yang kalah harus minggir, jawab anak muda itu. Lalu katanya. Tetapi jika hal ini diketahui gadis yang sama-sama kami cintai itu, maka aku justru menduga bahwa gadis itu akan meninggalkan kami berdua. Sebaiknya kau abaikan saja tantangan itu, berkata Mahisa Pukat. Mereka akan menghina aku. Bukan saja aku, tetapi seluruh anak muda di kebuyutanku, karena aku adalah anak Ki Buyut yang dianggap mewakili semua anak-anak muda di seluruh kabuyutan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia memang tidak dapat melihat kemungkinan lain kecuali menerima tantangan itu. Namun dalam pada itu, seorang pengawalnya telah mendekatinya sambil berkata, marilah. Duduklah di sana agar anak-anak muda itu tidak terlibat. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sambil bangkit berdiri. Hati-hatilah. Tetapi sebaiknya kau menyingkir. Terima kasih. Nanti jika minumku habis, jawab Mahisa Pukat. Anak muda itu tidak menghiraukannya lagi. Tetapi ia kembali duduk di tengah-tengah kedai itu. Diteguknya minumannya yang masih tersisa. Namun kemudian ia duduk saja sambil memandang ke kejauhan. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba muncul dari pintu samping seorang bertubuh tinggi tegap membawa tongkat baja yang kehitam-hitaman. Ternyata kau datang, geramnya. Anak muda itu berpaling. Dahinya berkerut. Katanya. Di mana anak itu? Ia ada di sebelah. Ia sudah menunggu, jawab orang bertubuh tinggi tegap itu. Anak muda itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera bangkit dan melangkah keluar kedai itu lewat pintu samping. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah beringsut pula. Mereka membayar makanan dan minuman mereka. Kalian akan kemana? Bertanya pelayan kedai itu. Melihat, jawab Mahisa Pukat. Jangan. Lebih baik kau menyingkir saja. Kau jangan main-main dengan persoalan seperti ini. Mungkin anak Ki Buyut itu tidak berbuat apa-apa atas kalian. Tetapi para pengawal anak saudagar itu sering berbuat aneh-aneh di sini, jawab pelayan itu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab. Terima kasih.
Tetapi kami ingin melihat apa yang terjadi. Kami memang tidak akan ikut campur. Pelayan itu tidak mencegah mereka lagi. Sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah masih di dalam kedai, tetapi di depan pintu samping. Ternyata seseorang telah memindahkan kuda mereka ke sebelah lain. Agaknya tempat itu akan dipergunakan untuk melakukan perkelahian antara kedua orang anak muda. Ternyata yang disebut anak saudagar kaya itu memang seorang yang berwajah keras. Juga masih muda. Sambil tersenyum ia melangkah ke tengah-tengah halaman samping yang agak luas. Ternyata kau juga laki-laki, katanya. Anak Kibuyut itu tidak menjawab. Ia masih berdiri saja memandangi anak muda yang menantangnya itu. Hi, kau sudah menjadi tuli atau bisu, geram anak Ki saudagar itu. Anak Kibuyut itu tidak menyahut. Namun justru karena itu, maka anak saudagar itu menjadi marah dan berkata, baik. Kalau kau tidak dapat lagi mengatakan sepatah kata pun, maka kau akan menyesal, karena kau tidak dapat memberikan pesan apapun juga kepada pengawal-pengawalmu. Anak Kibuyut masih tetap berdiam diri. Namun tiba-tiba ia bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Satu kakinya maju setengah langkah. Kedua tangannya bersilang di depan dadanya sambil sedikit merendah pada lututnya. Anak iblis, geram anak saudagar kaya di kabuyutan sebelah. Kau kira kuasa ayahmu dapat menolongmu? Anak Kibuyut itu justru maju selangkah sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sikap itu membuat anak saudagar kaya itu gelisah. Namun kemudian tiba-tiba anak saudagar itu telah menyerang dengan kakinya. Tetapi anak Kibuyut sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika serangan itu datang, maka anak Kibuyut itu dengan cepat dapat mengingkarinya. Bahkan ia tidak saja bergeser menyamping. Namun tiba-tiba saja ia meloncat maju sambil mengayunkan tangannya mendatar ke samping. Tetapi anak saudagar itu pun telah mampu mengelak pula. Dengan demikian, maka perkelahian di antara kedua orang anak muda itu dengan cepat telah berkembang. Keduanya mengerahkan kemampuan masing-masing. Semakin cepat perkelahian itu berlangsung, maka yang menang akan merasa semakin dihormati oleh anak-anak muda dari kedua kabuyutan itu. Namun siapakah yang menang dan siapakah yang kalah masih belum nampak jelas. Keduanya masih saling menyerang dan saling menghindar. Tiga orang pengawal anak Kibuyut memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Sementara itu sesuai dengan tantangan anak saudagar itu, pengawal anak saudagar itu juga 3 orang. Termasuk seorang yang bertubuh raksasa. Sejenak keduanya tenggelam dalam perkelahian yang sengit. Keduanya masih muda. Keduanya memiliki bekal ilmu yang mapan sehingga dengan demikian maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam kekalutan gerak, maka masing-masing telah mampu mengenai tubuh lawannya. Namun pukulan sisi telapak tangan anak Kibuyut itu telah mampu menggoyahkan pertahanan anak Ki saudagar, sehingga hampir saja anak Ki saudagar itu jatuh terjerembab. Namun ternyata ia cukup tangkas. Ia justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Tetapi dengan tangkas pula ia pun telah melenting bangkit berdiri. Anak Kibuyut ternyata telah memburunya. Tetapi lawannya sudah siap menghadapinya. Pertempuran pun telah berlanjut. Keduanya benar-benar mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dengan penuh kebencian masing-masing telah berusaha untuk memenangkan perkelahian itu. Tetapi semakin lama ternyata ketahanan tubuh anak Kibuyut itu nampak lebih baik. Keduanya yang memiliki kemampuan yang seimbang itu, telah terpengaruh oleh kelebihan daya tahan tubuh anak Kibuyut itu. Karena itu, maka keseimbangan perkelahian itu pun telah berubah. Jika semula keduanya saling menyerang dan saling mempertahankan diri dengan seimbang, lambat laun maka anak Ki saudagar itu mulai bergeser beberapa langkah surut. Daya tahan anak Kibuyut bukan saja mampu mengatasi perasaan sakit dan lelah, namun juga mampu bertahan untuk berkelahi dengan kekuatan dan tenaga yang hampir tidak berubah. Keringat yang mengalir dari tubuhnya tidak mempengaruhi kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, ketika ketahanan tubuh lawannya mulai mengendor, kekuatan dan kemampuan anak Kibuyut itu seakan-akan telah meningkat. Anak Ki saudagar itu sempat mengumpat-umpat. Namun tiba-tiba saja suaranya terputus. Ternyata bibirnya telah tersentuh tangan anak Kibuyut yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Untunglah bahwa sentuhan itu tidak mengakibatkan giginya berpatahan, meskipun terasa sedikit sakit.
Para pengawal anak Ki Saudagar dan pengawal anak Ki Buyut yang masing-masing berjumlah 3 orang memang menjadi tegang. Tetapi setiap kali ketiga orang pengawal anak Ki Buyut itu bersorak kegirangan jika tangan anak Ki Buyut itu mengenai tubuh lawannya. Ketiga orang pengawal anak Ki Saudagar pun berbuat pula demikian. Tetapi sorak yang menghentak semakin lama semakin sering dilakukan oleh anak Ki Buyut. Ketiga orang pengawal anak Ki Saudagar itu menjadi cemas. Mereka tidak dapat membiarkan momongan mereka kalah. Karena jika demikian, akibatnya akan buruk sekali bagi mereka. Ki Saudagar tentu akan menjadi sangat marah. "Kenapa aku tidak berbuat sesuatu?" berkata pengawal anak Ki Saudagar. Karena itu, maka orang bertubuh tinggi tegap itu pun berkata, "Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus mengakhiri kesombongan anak-anak itu." Orang yang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian telah memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Ia akan bertindak untuk membantu momongannya. Ia tidak peduli apa yang akan dikatakan oleh anak Ki Buyut itu serta para pengawalnya. Jika para pengawal anak Ki Buyut itu akan ikut campur, kalian dapat menyelesaikan mereka dengan caramu, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi, maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu telah meloncat memasuki arena. Ia langsung melangkah ke arah kedua orang anak muda yang sedang berkelahi itu. Tetapi ternyata seorang dari para pengawal anak Ki Buyut itu telah melihatnya. Ia pun segera berlari mencegah orang yang bertubuh tinggi besar itu. "Kita tidak akan ikut campur," berkata pengawal anak Ki Buyut. "Persetan," geram orang yang bertubuh tinggi tegap itu, "minggir. Atau kau yang akan aku lumpuhkan lebih dahulu." "Kau kira aku membiarkan kakiku kau patahkan?" bertanya pengawal anak Ki Buyut itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu tidak menjawab. Ia langsung mengayunkan tangannya menyerang pengawal anak Ki Buyut itu. Namun pengawal anak Ki Buyut yang lebih kecil itu ternyata cukup tangkas. Dengan sigapnya ia telah mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan cepat sekali ia telah membalas serangan itu dengan ayunan tangannya, memukul ke arah dada. Orang yang bertubuh tinggi itu masih sempat bergeser surut. Namun lawannya yang lebih kecil itu tidak melepaskannya, dengan cepat ia memburunya. Dengan satu loncatan melingkar, kakinya telah terayun menghantam dada orang itu. Serangan kaki itu cukup keras, sementara orang yang bertubuh tinggi itu tidak sempat menghindar. Karena itu, ketika kaki pengawal anak Ki Buyut itu mengenai dadanya, maka orang yang bertubuh tinggi itu telah terdorong beberapa langkah surut. Orang itu memang tidak terjatuh. Bahkan ia masih mampu menguasai keseimbangannya. Namun bahwa tubuhnya telah dikenai oleh serangan lawannya itu, membuatnya menjadi sangat marah. Dengan demikian maka perkelahian antara kedua pengawal dari kedua orang anak muda yang telah berkelahi itu pun semakin lama menjadi semakin sengit pula. Bahkan kemudian kedua orang pengawal yang lain pun telah berkelahi pula, sehingga 8 orang telah berkelahi di halaman samping kedai itu. Pemilik kedai itu memang menjadi berdebar-debar. Jika perkelahian itu meluas, maka kedainya akan dapat menjadi ajang perkelahian pula. Tetapi pemilik kedai itu berharap bahwa perkelahian itu akan terbatas dengan 8 orang itu saja. Meskipun demikian, ia masih saja merasa cemas. Jika terjadi di antara mereka menjadi korban, maka ia pun tentu akan menjadi sasaran pertanyaan orang-orang dari kedua kabuyutan yang bermusuhan itu. Beberapa saat kemudian, maka ternyata bahwa anak Ki Buyut itu semakin mendesak lawannya, anak seorang saudagar kaya di kabuyutan sebelah. Seorang saudagar kaya yang mempunyai pengaruh yang besar di kabuyutannya. Sedang para pengawalnya pun nampaknya lebih baik dari para pengawal anak saudagar kaya itu, sehingga 2 orang dari ketiga orang pengawal itu berhasil mendesak lawan-lawan mereka pula. Hanya pengawal yang kebetulan berkelahi melawan orang yang bertubuh tinggi tegap itu harus memeras keringat untuk dapat bertahan. Orang yang bertubuh raksasa itu ternyata memiliki daya tahan yang sangat besar. Tetapi sementara itu, kedua orang pengawal anak saudagar kaya itu semakin tidak mempunyai kesempatan lagi melindungi dirinya. Sebagaimana momongan mereka, maka keduanya pun semakin sering dikenai oleh serangan lawannya. Bahkan salah seorang pengawal anak saudagar kaya itu telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Tertatih-tatih ia mencoba berdiri. Namun demikian ia berhasil berdiri, lawannya telah meloncat dengan cepatnya menghantam dadanya dengan tumit kakinya. Sekali lagi orang itu jatuh berguling. Meskipun ia masih juga mencoba berdiri, tetapi ia sudah tidak berdaya lagi. Hanya karena orang itu takut dianggap tidak membantu momongannya,
maka ia masih mencoba untuk bertahan. Tetapi lawannya sudah tidak menghiraukannya lagi. Ia justru berlari membantu kawannya yang terdesak oleh orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Melawan dua orang, maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu merasa sangat berat. Beberapa kali tubuhnya telah dikenai serangan kedua lawannya itu. Ketika kawannya yang sudah tidak berdaya itu mencoba mendekatinya untuk membantu, maka sekali lagi orang itu mendapat serangan di keningnya. Sekali lagi orang itu terdorong dan tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya lagi. Ia pun kemudian jatuh untuk ketiga kalinya. Kepalanya yang membentur tanah yang keras, membuatnya sangat pening dan bahkan kemudian segala-galanya menjadi kekuning-kuningan. Dalam waktu dekat, maka anak saudagar kaya dan para pengawalnya menjadi semakin tidak mampu lagi mengatasi kesulitan. Mereka semakin terdesak dan kehilangan kesempatan. Beberapa kali anak saudagar kaya itu harus berloncatan mengambil jarak, sehingga arena pertempuran itu telah bergeser dari tempat semula. Namun anak Ki Buyut itu mendesak terus. Beberapa kali ia sempat mengenai tubuh lawannya. Dan bahkan ia pun kemudian bertanya, kapan kita menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang? Persetan kau, geram lawannya yang menyerangnya dengan mengerahkan kemampuannya. Namun lawannya tidak berhasil mendesaknya. Apalagi pula pengawalnya yang tinggal dua orang. Yang bertubuh tinggi tegap itu pun harus berloncatan surut, karena dua orang lawannya membuatnya semakin bingung. Sementara pengawalnya yang seorang lagi juga tidak dapat bertahan lebih lama. Dalam keadaan yang demikian, maka mereka semakin terdesak ke jalan. Mahisa Murti dan Mahisa Semu yang semula melihat perkelahian itu dari pintu samping, telah berpindah. Mereka duduk di dekat pintu depan yang lebih lebar, sehingga mereka dapat menyaksikan pertempuran yang telah bergeser itu dengan jelas. Sementara itu bukan saja pelayan kedai itu, tetapi juga pemiliknya telah memperingatkan mereka, agar jangan berada di tempat yang dapat dilihat oleh anak saudagar kaya serta orang-orangnya. Kenapa? Bertanya Mahisa Semu. Mereka adalah pendendam, jawab pemilik kedai itu. Hari ini anak saudagar kaya yang mengandalkan kekayaannya itu mendapat lawan seimbang. Bahkan nampaknya lebih kuat daripadanya. Mudah-mudahan ia menjadi jera dan tidak sewenang-wenang lagi. Bagaimana dengan anak Ki Buyut? Bertanya Mahisa Semu. Ia memang pendiam. Tidak peduli. Tetapi ia bukan orang yang suka mencampuri persoalan orang lain dan tidak terbiasa membuat orang lain mengalami kesulitan. Tetapi agaknya karena ia ditantang, maka ia pun melayaninya. Kedai ini terletak di mana? Di daerah Ki Buyut itu atau daerah kabuyutan lain sebagaimana saudagar kaya itu? Bertanya Mahisa Pukat. Aku masih berada di daerah Ki Buyut yang anaknya berkelahi itu. Tetapi jalan itu adalah batasnya. Jika perkelahian itu bergeser terus, maka mereka akan memasuki kabuyutan sebelah, jawab pemilik kedai itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sebenarnya lah perkelahian itu bergeser menyeberangi jalan dan akhirnya terjadi di seberang. Pemilik kedai dan pelayannya yang tidak berani menyaksikan perkelahian itu dengan terbuka, sempat melihat lewat beberapa lubang dinding di sudut dapurnya. Mereka tidak lagi memperingatkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang nampaknya tidak menghiraukan peringatan mereka. Dalam pada itu, ketika keadaan anak saudagar kaya dari kabuyutan di seberang jalan itu semakin sulit, tiba-tiba saja telah terdengar Sultan nyaring. Satu isyarat yang mula-mula memang tidak begitu diketahui maksudnya. Namun tiba-tiba saja dari balik beberapa gerumbul perdu di seberang jalan, telah muncul beberapa orang anak muda yang dengan serta telah berlari-larian mendekati arena. Curang, geram Mahisa Semu. Ya. Itu sudah diduga, sahut pemilik kedai yang melihat perkelahian itu dari celah-celah dinding di dapurnya. Anak Ki Buyut itu memang agak terkejut. Demikian pula ketiga orang pengawalnya. Dengan lantang anak Ki Buyut itu berkata, aku memang sudah curiga. Tetapi aku menyanggahnya sendiri. Apalagi persoalan kita adalah persoalan harga diri. Apakah untuk kepentingan mempertahankan harga diri itu kau ingin mengorbankan harga diri? Persetan dengan harga diri, geram anak saudagar kaya itu. Aku adalah anak seorang buyut, berkata anak Ki Buyut itu. Apakah kau kira ayahku dan seluruh kebuyutanku akan membiarkan hal ini terjadi? Kebuyutanku juga sudah siap. Kita akan bertempur jika kau berusaha untuk menggerakkan orang-orangmu. Ayahku dapat mengupah orang-orang dari luar kabuyutan.
Tiga orang gegeduk yang sekarang juga hadir merupakan contoh dari orang-orang yang diupah ayahku itu. Jika ayahmu benar-benar ingin berperang, maka kebuyutanmu akan menjadi karang abang, ancam anak saudagar kaya itu. Tetapi anak kibuyut itu pun berkata, kau kira kami menjadi ketakutan? Jika kau curang kali ini, maka aku akan benar-benar mengerahkan anak-anak muda dan para pengawal kabuyutan. Kau kira kau mampu melakukan? 3 bulan kau akan berbaring di pembaringanmu. Orang-orangku akan membuatmu jera sampai ke anak cucumu, teriak anak saudagar kaya itu. Anak kibuyut itu tidak mempunyai pilihan. Sebenarnya lah di antara beberapa orang yang muncul dari balik gerombolan itu, terdapat 3 orang yang bertampang garang. Meskipun tubuhnya tidak sebesar pengawal anak saudagar kaya yang bertubuh raksasa itu, namun nampak di sorot matanya, bahwa mereka lebih keras dan kasar. Juga mereka nampaknya memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Anak kibuyut itu memang harus berpikir keras. Ada 2 pilihan yang dapat diambilnya. Melawan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan harga diri, atau melarikan diri. Sebenarnya anak kibuyut itu pun menyadari, seandainya ia melarikan diri dari arena, ia tidak akan direndahkan oleh siapapun karena lawannya lah yang curang. Namun rasa-rasanya seorang laki-laki yang menghindar dari kesulitan namanya akan tetap menjadi cacat. Karena apapun yang akan terjadi, anak kibuyut itu tidak beringsut dari tempatnya. Sementara itu pemilik kedai itu berteriak tertahan di belakang lubang dinding, lari. Kenapa tidak lari saja? Iya, desis Mahisa Pukat. Seharusnya ia menyingkir dari arena. Itu bukan lari. Tetapi menghindari sikap yang sangat licik. Ya. Bukan melarikan diri. Tetapi menghindari kecurangan, ulang pemilik kedai itu. Namun tidak seorang pun di antara orang-orang yang dimaksud itu mendengar. Tetapi ternyata ketiga orang pengawal anak kibuyut itu pun termasuk orang-orang yang berani. Ketika mereka yakin bahwa anak kibuyut itu tidak akan meninggalkan arena, maka dengan serta-merta mereka pun menyerang lawan-lawan mereka yang masih saja termangu-mangu. Dengan hentakan yang tiba-tiba saja, maka orang yang bertubuh raksasa itu sama sekali tidak mampu menghindar. 2 orang pengawal kibuyut itu bersama-sama menghantam dadanya dan lambungnya, sehingga orang yang bertubuh tinggi besar itu terbungkuk. Namun kemudian pukulan yang terakhir dari kedua orang itu bersamaan membuat raksasa itu jatuh dan pingsan karenanya. Demikian pula seorang pengawal yang lain. Ia pun dengan serta-merta telah mendapat serangan yang tidak dapat dihindarinya. Bahkan 2 orang yang telah membuat orang bertubuh tinggi besar itu pingsan, telah ikut menyerangnya sehingga ia pun menjadi pingsan pula. Dengan demikian 4 orang itu telah bebas dari lawan-lawannya yang terdahulu. Namun mereka akan berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berat. Licik. Kau serang mereka tanpa memberinya peringatan, geram anak saudagar kaya itu. Persetan, sahut anak kibuyut. Kau bawa sekian banyak orang termasuk ketiga orang gegeduk itu. Apakah itu bukan sikap yang licik? Curang? Pengecut? Tetapi anak saudagar kaya itu tertawa. Katanya, kau menjadi ketakutan karenanya. Tetapi sudah terlambat. Kau akan dilumpuhkan. Juga bukan kau akan terbaring dan memerlukan pelayanan orang lain. Kau akan dimandikan di pembaringan seperti bayi. Kau akan disuapi dan jika kau sembuh kelak, kau akan menjadi cacat. Jika ayahmu marah, maka perang akan terjadi. Kebuyutanmu anak hancur lumat. Cukup. Kau tidak perlu membual seperti itu. Aku akan menanggung segala akibat dari sikapku, bentak anak kibuyut. Ada satu cara yang dapat kau tempuh, berkata anak saudagar kaya itu. Tinggalkan tempat ini dan untuk seterusnya jangan ganggu gadis itu lagi. Kau bukan laki-laki, geram anak kibuyut. Kenapa kau tidak menantang aku berperang tanding sampai tuntas? Kenapa kau melibatkan sekian banyak orang untuk persoalan yang sangat pribadi ini? Itulah kekuasaan uang yang dimiliki oleh keluargaku. Jangan iri. Ayahku kaya raya dan dapat mengupah orang untuk melakukan hal seperti ini, jawab anak saudagar kaya itu. Lalu katanya, kenapa kau tidak melakukannya? Bukankah ayahmu seorang buyut yang juga terhitung kaya? Mahisa Pukat ternyata tidak dapat menahan diri lagi. Ketika anak-anak muda yang bermunculan dari balik gerumbul dengan 3 orang gegeduk itu menjadi semakin dekat dan mulai mengepung anak kibuyut dan ketiga orang pengawalnya, maka ia pun telah menggamit Mahisa Semu.
Bahkan Mahisa Pukat langsung meloncat ke halaman kedai itu sambil berteriak, tidak selamanya uang dapat menguasai keadaan. Semua orang berpaling kepadanya. Sementara itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah melangkah mendekati mereka yang sudah siap untuk bertempur lagi itu. Pemilik kedai itu terkejut bukan buatan. Ternyata kedua orang tamunya itu langsung melibatkan dirinya dalam pertengkaran itu. Kami berdua, tanpa kekuasaan uang, menyatakan memihak kepada anak Ki Buyut, berkata Mahisa Pukat sambil melangkah mendekati anak Ki Buyut dengan 3 orang pengawalnya yang sudah terkepung. Bahkan dengan tidak menghiraukan anak-anak muda yang mengepung itu, keduanya justru menyibak mereka dan masuk ke dalam lingkaran kepungan itu. Siapa kau, geram anak saudagar kaya itu? Siapapun aku, kau tidak peduli. Apakah kau akan membeli namaku dengan uangmu? Bertanya Mahisa Pukat. Iblis kau, geram anak saudagar kaya itu, apakah kau menyadari apa yang kau lakukan? Tentu. Aku akan merasa berbahagia dapat membantu orang yang telah diperlakukan dengan curang. Aku tidak peduli apakah kami akan menang atau kalah, jawab Mahisa Pukat. Wajah anak saudagar kaya itu menjadi merah. Selangkah ia maju sambil berkata, kau akan menyesal. Jika aku mengancam akan membuat anak Ki Buyut yang tidak tahu diri itu menjadi cacat, maka aku benar-benar berniat membunuhmu. Tidak ada orang yang akan menuntut aku di sini. Sekali lagi aku katakan bahwa uang ayahku akan dapat menyelesaikan segala-galanya. Aku tidak takut mati untuk melakukan apa yang aku yakini kebenarannya, jawab Mahisa Pukat. Tetapi sadari, bahwa jika aku mati, maka tentu ada di antara kalian yang mati. Aku tidak tahu siapa yang akan mati di antara kalian. Kau, mungkin kau atau gegeduk itu. Nyawaku nilainya sama dengan 5 orang di antara kalian. Demikian pula adikku ini. Karena itu, jika kami berdua mati, maka 10 orang di antara kalian akan mati. Ternyata ancaman Mahisa Pukat itu telah menggetarkan jantung anak-anak muda yang mengepung anak Ki Buyut itu. Namun anak saudagar kaya itu berkata kepada ketiga orang gegeduk itu, selesaikan kedua anak itu. Jangan ragu-ragu. Aku yang bertanggung jawab. Ketiga orang gegeduk itu pun kemudian telah bergeser mendekati Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Ternyata mereka benar-benar berniat untuk membunuh keduanya, karena ketiga orang gegeduk itu langsung menggenggam senjata mereka di tangan. Seorang di antara mereka menggenggam sebuah golok yang besar. Seorang memegang kapak yang bermata rangkap dan seorang lagi membawa pedang yang panjang. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat pun berkata kepada Mahisa Semu, jangan ragu-ragu membunuh mereka bertiga. Kita akan segera menghilang dari tempat ini, sehingga mereka tidak akan dapat menuntut kita. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setan alas, salah seorang dari ketiga orang gegeduk itu mengumpat. Seorang yang bersenjata kapak yang tajam di kedua sisi itu pun segera meloncat menyerang Mahisa Pukat. Namun anak muda itu sudah benar-benar bersiap. Dengan sigapnya ia meloncat menghindar. Namun gegeduk yang membawa golok itu tidak membiarkannya. Ia pun telah memutar goloknya pula dan langsung menyerang. Tetapi Mahisa Pukat benar-benar telah bersiap. Dengan sigapnya ia berloncatan menghindari serangan-serangan yang kemudian datang beruntun. Sementara itu, Mahisa Semu pun telah menggenggam pedangnya pula. Yang kemudian berdiri berhadapan dengan anak muda itu adalah gegeduk yang bersenjata pedang yang panjang itu. Sejenak kemudian pertempuran antara kedua anak muda dari perguruan Bajra serta melawan 3 orang gegeduk itu pun telah berlangsung dengan sengitnya. Ketiga orang gegeduk yang merasa memiliki kemampuan yang tinggi itu berusaha untuk dengan secepatnya menyelesaikan kedua orang anak muda itu. Apalagi 2 orang diantaranya bertempur melawan seorang saja. Tetapi ternyata bahwa kedua orang itu tidak segera dapat menguasai Mahisa Pukat yang telah menggenggam pedangnya pula. Pedang yang terbuat dari besi baja yang seakan-akan bercahaya kehijau-hijauan. Kedua gegeduk itu memang tergetar hatinya melihat daun pedang di tangan Mahisa Pukat itu. Namun karena mereka merasa memiliki kemampuan yang sangat mereka bangga-banggakan selama ini, maka mereka pun berusaha dengan cepat membunuhnya. Mahisa Pukat pun merasakan kesungguhan kedua orang gegeduk itu untuk membunuhnya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun menjadi semakin marah. Ternyata pengaruh uang anak muda yang tamak itu telah membuat para gegeduk itu kehilangan kendali sama sekali. Mereka tidak lagi sempat memikirkan apa yang sedang mereka lakukan itu.
Karena itu, maka Mahisapukat pun berniat untuk dengan cepat menyelesaikan para gegeduk itu. Mereka harus menebus kedunguan mereka dengan harga yang sangat mahal, adalah di luar dugaan bahwa justru Mahisapukatlah yang dengan cepat menguasai kedua orang lawannya. Pedangnya berputaran dengan cepat, menggapai-gapai. Dalam waktu yang singkat, maka ujung pedang Mahisapukat telah melukai seorang di antara kedua gegeduk itu. Orang yang bersenjata kapak itu pun telah mengaduh kesakitan ketika luka menganga di pundaknya. Sementara itu, Mahisa Semu pun telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi dalam ilmu pedang. Ia pun dengan cepat telah menguasai lawannya. Pedang lawannya yang panjang itu sama sekali tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak pedang Mahisa Semu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, maka segores luka telah menyilang di dada lawannya. Ketiga orang yang telah disebut sebagai gegeduk itu menjadi sangat marah pula. Mereka adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Namun menghadapi anak-anak muda itu ternyata mereka tidak mampu mengatasinya. Sementara itu, lawan Mahisapukat yang seorang lagi, yang bersenjata golok itu pun tidak mampu menghindar atau menangkis ujung pedang Mahisapukat yang mematuk dengan cepatnya. Karena itu, maka lambungnya tiba-tiba saja telah terkoyak, sehingga darahnya memancar dari lukanya yang menganga. Anak Kibuyut dan ketiga orang pengawalnya justru bagaikan membeku. Demikian pula anak saudagar kaya serta anak-anak muda yang mengepung dan kemudian seakan-akan telah membuat lingkaran pertempuran itu. Dalam keadaan yang demikian itu, maka anak saudagar kaya itu pun telah tersentak dari keheranannya. Ia pun segera melihat keadaan yang tidak menguntungkan, sehingga karena itu, maka ia pun segera berteriak kepada anak-anak muda yang mengepung arena itu, jangan seperti orang-orang yang kehilangan akal. Cepat. Lakukan tugas kalian. Aku yang bertanggung jawab atas segala-galanya. Anak-anak muda yang jumlahnya cukup banyak itu masih saja ragu-ragu. Tiga orang gegeduk itu ternyata tidak berdaya menghadapi dua orang anak muda yang tidak mereka kenal yang tiba-tiba saja telah ikut serta dalam pertempuran itu. Tetapi anak saudagar kaya itu sekali lagi berteriak, cepat. Lakukan. Siapa yang tidak mendengar perintahku, akan menyesal kelak. Ancaman itu memang dapat menggerakkan anak-anak muda itu. Selagi ketiga gegeduk itu masih sempat melawan meskipun dalam kesulitan. Apalagi yang terluka di lambungnya. Darah semakin lama semakin banyak mengalir, sehingga akhirnya, orang itu pun telah jatuh terkapar dengan lemahnya. Tiga orang anak muda telah membawanya menepi, sementara dua orang yang lain berlari-lari kembali ke arena, seorang di antara mereka telah merawatnya sedapat-dapatnya. Tinggal dua orang gegeduk yang masih ikut dalam pertempuran itu. Namun keduanya sudah terluka. Tetapi ternyata bahwa keduanya masih berbahaya. Apalagi kemudian datang anak-anak muda membantu mereka. Anak Kibuyut dan tiga orang pengawalnya pun telah berkelahi lagi. Tetapi lawan-lawan mereka adalah anak-anak muda yang tidak mempunyai bekal terlalu banyak dalam olah kanuragan. Meskipun demikian jumlah mereka yang banyak itu pun telah berpengaruh pula. Beberapa orang telah membantu kedua orang gegeduk yang terluka itu pula. Namun demikian, anak-anak muda itu tidak dengan cepat mampu menempatkan diri dalam satu kerjasama yang mapan. Bahkan kadang-kadang kedua gegeduk itu justru merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Tetapi kedua gegeduk itu tidak berani mengusir mereka, karena dalam saat-saat tertentu kedua gegeduk itu dapat berlindung di balik senjata anak-anak muda itu untuk beberapa saat. Mahisapukat dan Mahisa Semu memang menjadi ragu-ragu. Mereka tidak dapat memperlakukan anak-anak muda itu sebagaimana kedua orang gegeduk yang masih mereka hadapi, karena itu, maka tata gerak kedua anak muda itu pun menjadi agak ragu-ragu pula. Namun ketika anak-anak muda itu mulai terasa semakin menekan mereka, maka Mahisapukat dan Mahisa Semu mulai menjadi semakin keras pula. Terutama Mahisa Semu. Dengan demikian, maka pedangnya pun berputaran semakin cepat pula. Tetapi yang menjadi sasaran utama bagi Mahisa Semu masih juga gegeduk yang sudah dilukainya itu. Namun gegeduk itu pun ternyata memanfaatkan anak-anak muda itu untuk melindunginya. Tetapi tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Mula-mula Mahisa Semu memang menjadi sedikit mengalami kesulitan. Namun akhirnya kemudaannya lah yang mulai berbicara dengan bahasa pedangnya. Bukan salahku, berkata Mahisa Semu tiba-tiba. Lawan-lawannya memang menjadi heran mendengar Mahisa Semu itu tiba-tiba saja telah berkata lantang. Seorang di antara lawan-lawannya itu sempat bertanya, apa yang bukan salahmu?
Saudaraku telah memperingatkan bahwa aku akan membunuh sedikitnya 5 orang jika kalian tidak menyingkir, jawab Mahisa Semu. Ancaman itu membuat anak-anak muda itu ragu-ragu. Tetapi gegeduk itu pun berkata, jangan hiraukan kata-katanya. Ternyata anak itu sudah mulai menjadi ketakutan. Namun belum lagi kata-kata itu selesai diucapkan, maka seorang anak muda telah berteriak kesakitan. Ujung pedang Mahisa Semu telah singgah di lengannya. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, namun terasa pedihnya menyengat sampai ke tulang. Sebentar lagi lehermu, desis Mahisa Semu. Lawan-lawannya menjadi semakin gentar melihat darah di lengan kawannya itu. Bahkan kemudian Mahisa Semu telah mendesak gegeduk itu dan memaksanya berloncatan untuk mengambil jarak. Namun anak-anak muda itu tidak lagi mendesak dan mengurungnya. Mereka mulai merasa cemas bahwa ujung pedang anak muda itu akan melukai mereka di leher seperti yang dikatakannya. Mahisa Semu memang mempergunakan kesempatan itu. Dengan cepat maka pedangnya terayun mendatar. Tetapi Mahisa Semu sendiri terkejut ketika ia melihat sebuah pedang lawannya terlempar jatuh. Sambil berteriak kesakitan, anak muda yang kehilangan senjatanya itu menggenggam pergelaran tangannya. Ternyata darah mengalir cukup deras. Cepat, rawat lukamu, teriak Mahisa Semu. Jika terlambat kau benar-benar akan mati kehabisan darah. Aku tidak mau mati, teriak anak muda itu. Ikat tanganmu agar darahnya tidak mengalir terlalu deras, Mahisa Semu pun berteriak. Anak muda yang pergelangan tangannya tersayat pedang itu pun telah berjongkok di luar arena. Dilepasnya ikat kepalanya untuk mengikat tangannya yang berdarah. Namun ternyata darah masih saja tetap mengalir. Sementara itu, Mahisa Semu masih bertempur terus. Karena anak-anak muda yang lain telah menjadi ragu-ragu, maka Mahisa Semu menjadi semakin berbahaya bagi gegeduk itu. Sehingga akhirnya gegeduk yang dibanggakan oleh anak saudagar yang kaya raya dan yang sudah terluka itu melarikan diri dari arena tanpa menghiraukan apapun lagi. Anak saudagar kaya itu sempat melihatnya berlari. Ia pun berteriak dengan lantang, jangan lari. Tunggu. Tetapi gegeduk itu sama sekali tidak berpaling. Bahkan sejenak kemudian, gegeduk yang bertempur melawan Mahisa Pukat pun telah berlari pula. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat memang tidak memburu gegeduk yang melarikan diri itu. Bagi mereka, sikap itu telah cukup memberikan bukti bahwa gegeduk itu bukan hantu yang harus ditakuti. Ketika kedua orang gegeduk itu melarikan diri, anak-anak muda itu pun menjadi semakin ragu-ragu. Namun anak saudagar kaya itu masih berteriak, jangan beri mereka kesempatan. Jumlah kita cukup banyak untuk menghancurkan mereka. Namun teriakan itu tidak lagi mampu membangkitkan keberanian yang cukup. Karena itu, maka anak-anak muda itu masih saja tetap ragu-ragu. Sementara itu, Mahisa Semu pun berkata kepada lawan-lawan yang mengelilinginya, tunggu. Aku akan mengobati kawanmu yang terluka di pergelangan. Berbahaya sekali jika darahnya tidak mau pampat. Anak-anak muda yang mendengarnya seakan-akan di luar sadar telah beringsut menyibak. Sementara itu Mahisa Semu berjalan dengan tenangnya mendekati anak muda yang pergelangannya terluka. Jangan bunuh aku, anak muda itu ketakutan. Lihat pergelanganmu yang terluka. Ikat di bagian atas lukanya. Bukan pada lukanya itu sendiri, berkata Mahisa Semu. Tetapi darahnya memang banyak sekali mengalir. Karena itu, maka Mahisa Semu pun menjadi cemas. Dari kantung ikat pinggangnya Mahisa Semu mengambil sebuah bumbung bambu kecil berisi obat luka yang dibawanya dari padepokan Bajraseta. Dengan obat itu yang ditaburkan sedikit pada lukanya, maka Mahisa Semu berharap bahwa luka itu akan pampat. Ketika obat itu tertabur di atas lukanya, anak itu memang berteriak. Terasa luka itu bagaikan disentuh api. Tetapi kemudian darahnya menjadi semakin pampat, sehingga akhirnya tidak lagi mengalir dari luka itu. Jangan banyak bergerak, berkata Mahisa Semu. Jika kau gerak-gerakkan tanganmu ini, maka darah pun akan keluar lagi dan sulit untuk dipampatkan. Anak muda itu mengangguk-angguk. Aku akan memenggal lehermu. Nah, jangan kau gantungkan tanganmu. Tekuklah pada sikumu dan pegangi pergelangan tanganmu. Tetapi jangan sampai terpijit, pesan Mahisa Semu. Demikian darah di luka anak muda itu pampat, maka Mahisa Semu telah bersiap pula. Sementara itu, anak saudagar kaya itu masih saja berteriak-teriak. Katanya, kenapa kalian diam seperti patung?
Ia sedang mengobati luka kawan kami, jawab salah seorang. Jangan hiraukan. Bunuh selagi ia lengah, teriak anak saudagar yang bertempur melawan anak Ki Buyut itu. Kawan kami akan mati pula karena darahnya mengalir terus, teriak anak muda itu. Kalau perlu bunuh sekali anak itu agar tidak mengganggu kalian, jawab anak saudagar kaya raya itu. Tidak ada lagi yang berteriak. Tetapi jawaban itu benar-benar membuat anak-anak muda itu sakit hati. Sehingga karena itu, maka mereka pun tidak lagi bertempur dengan sungguh-sungguh. Apalagi Mahisa Semu pun tidak lagi bersungguh-sungguh pula. Demikian pula Mahisa Pukat. Ia bertempur tidak jauh dari anak Ki Buyut dan ketiga orang pengawalnya. Sekali-sekali Mahisa Pukat telah berloncatan mengurangi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang jumlahnya memang jauh lebih banyak itu atas anak Ki Buyut dan ketiga orang pengawalnya. Ketika Mahisa Pukat merasa bahwa nampaknya anak Ki Buyut dan para pengawalnya mulai letih, maka ia pun mulai mendesak lawan-lawannya. Dua orang hampir berbareng telah dilukainya meskipun tidak terlalu dalam. Namun perasaan pedih yang menggigit itu membuat mereka telah mundur dari arena. Demikian pula seorang yang lain. Kemudian seorang lagi dan seorang lagi. Dengan demikian maka anak-anak muda itu menjadi semakin tidak berdaya. Mereka juga merasa ketakutan bahwa pada suatu saat merekalah yang terluka. Bahkan mungkin lebih parah dari kawan-kawannya yang lain. Karena itu, maka anak saudagar kaya itu semakin lama menjadi semakin cemas. Ia sama sekali tidak mengira bahwa ada dua orang anak muda yang dengan tiba-tiba saja telah ikut campur sehingga rencananya menjadi gagal sama sekali. Ia tidak sempat menyakiti dan bahkan membuat anak Ki Buyut itu menjadi jera. Bahkan anak itu tentu akan menjadi semakin sombong menurut penilaian anak saudagar kaya itu. Tetapi anak saudagar kaya itu memang tidak dapat berbuat banyak. Anak-anak muda yang dibawanya benar-benar tidak lagi mampu menguasai ketakutan mereka. Ketika sekali lagi ujung pedang Mahisa Pukat melukai seorang di antara anak muda itu, maka yang lain pun telah berloncatan surut. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Sementara anak saudagar kaya yang bertempur melawan anak Ki Buyut itu berteriak, "Kenapa kalian menjadi ketakutan hi? Hancurkan mereka." Tetapi anak-anak muda itu melihat darah di tubuh beberapa orang kawan mereka sehingga tubuh mereka pun menjadi gemetar. Seorang di antara kawan mereka duduk sambil menangis kesakitan. Seorang lagi merintih tidak putus-putusnya. Ada juga di antara yang telah mengalirkan darah dari tubuhnya itu masih tetap tegar dan siap untuk bertempur. Tetapi kawan-kawannya lah yang tidak lagi sanggup berbuat sesuatu. Meskipun anak saudagar kaya itu beberapa kali mengancam mereka, namun mereka tetap saja berdiri termangu-mangu meskipun di tangan mereka masih tergenggam senjata. Yang kemudian terdengar adalah suara Mahisa Pukat, "Nah, siapa lagi di antara kalian yang ingin menjadi korban? Mungkin orang berikutnya tidak hanya terluka, tetapi terbunuh. Aku sebenarnya sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk membunuh berapapun aku mau di antara kalian. Tetapi karena aku tidak ingin melakukannya, maka kalian masih akan tetap hidup. Hanya mereka yang keras kepala sajalah yang akan aku habisi umurnya." Anak-anak muda itu pun menjadi semakin ketakutan, sehingga tidak lagi ada yang berani memasuki arena pertempuran. Kawan-kawan anak saudagar yang semula bertempur melawan Ki Buyut bersama pengawalnya pun telah menarik diri pula dari arena. Demikian pula orang-orang yang bertempur melawan Mahisa Semu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat itu pun berkata lantang, "Nah, bukankah sebaiknya yang berkelahi itu hanya orang-orang yang berkepentingan? Dalam hal ini, anak Ki Buyut itu dengan anak Ki saudagar kaya itu? Biarlah mereka menyelesaikan persoalan pribadi mereka berdua. Yang lain, yang tidak tahu menahu persoalannya, tidak boleh turut campur. Karena itu, siapa yang merasa tidak berkepentingan, minggir. Atau akan berhadapan dengan aku dan saudaraku." Suasana menjadi tegang. Anak-anak muda yang ada di tempat itu memang dicengkam oleh kebimbangan. Namun jika mereka ikut campur, maka mereka memang akan mengalami kesulitan. Anak muda yang tidak dikenal itu benar-benar mampu melakukan sebagaimana dikatakannya. Anak saudagar kaya itu termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa ia memang tidak akan dapat memaksa kawan-kawannya. Namun untuk bertempur sendiri melawan anak Ki Buyut itu, ia pun menjadi ragu-ragu. Tetapi anak saudagar kaya itu sadar pula, jika ia menolak berkelahi lagi melawan anak Ki Buyut, maka ia akan menjadi bahan ejekan kawan-kawannya.
Namun anak saudagar kaya itu tidak ingkar, bahwa sebelumnya ia benar-benar tidak mampu mengalahkan anak Ki Buyut itu. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mengulangi perkelahiannya melawan anak Ki Buyut itu seorang diri. Meskipun ia sudah dikalahkannya, namun ia berharap bahwa anak Ki Buyut itu telah menjadi letih. Namun sebenarnya lah bahwa ia sendirilah yang menjadi letih. Karena itu, ketika ia benar-benar harus berhadapan dengan anak Ki Buyut itu, maka anak saudagar kaya itu hampir-hampir tidak bertenaga lagi. Karena itu, anak itu pun kemudian memperhitungkan bahwa ia harus mempergunakan sisa tenaganya itu sebaik-baiknya. Ternyata ia telah mengambil satu sikap yang tidak terduga. Anak saudagar kaya itu telah mempergunakan sisa tenaganya itu untuk melarikan diri. Tanpa menghiraukan kawan-kawannya, maka anak saudagar kaya itu pun segera meloncat melarikan diri. Mahisa Semu sudah siap untuk menyusulnya. Namun Mahisa Pukat berkata, "Sudahlah. Jangan kau kejar anak itu. Ia berlari dengan sangat ketakutan. Jika kau masih juga mengejarnya, maka anak itu akan mati ketakutan." Mahisa Semu memang urung meloncat mengejar anak saudagar kaya raya itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat telah berdiri berhadapan dengan anak-anak muda yang menjadi ragu-ragu dan cemas akan nasib diri mereka sendiri. Jika anak muda itu ternyata anak muda yang garang, maka mereka akan mengalami nasib buruk. Tetapi Mahisa Pukat tidak berbuat apa-apa. Demikian pula kepada para pengawal anak saudagar kaya itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap yang telah duduk di tanah dengan jantung yang berdebaran juga tidak mengalami perlakuan yang kasar. Kepada anak-anak itu ia berkata, "Rawat gegeduk yang agak parah itu. Demikian pula kawan-kawanmu yang terluka. Namun pada kali lain, kalian jangan menyuruhkan diri ke dalam kesulitan seperti ini. Untunglah aku dan saudaraku lagi sabar, jika kami sedang dalam genggaman kesulitan hidup, maka sikap kami akan berbeda." Anak-anak muda yang masih tinggal itu menjadi sangat gelisah. Tetapi ternyata bahwa kedua orang anak muda yang tiba-tiba saja telah hadir dan melibatkan diri itu memang tidak mengambil tindakan apa-apa sebagaimana mereka katakan. Mereka nampaknya memang bukan orang-orang yang garang dan kasar sebagaimana gegeduk yang telah mereka kalahkan itu. Dalam pada itu maka sekali lagi Mahisa Pukat berkata, "Tinggalkan tempat ini. Rawat kawan-kawanmu yang terluka. Bawa gegeduk serta kawan-kawanmu yang luka itu ke rumah anak saudagar kaya yang tamak tetapi ternyata sangat licik itu. Aku harap anak muda itu bertanggung jawab." Namun tiba-tiba salah seorang anak muda itu berkata, "Bagaimana jika anak Ki saudagar itu justru marah dan menghukum kami?" "Bagaimana mungkin hal itu dilakukan?" bertanya Mahisa Pukat. "Ia sangat keras dan kasar," jawab anak muda yang lain. "Bukankah ia seorang diri? Apakah seorang diri ia dapat menghukum kalian semuanya?" bertanya Mahisa Pukat. "Ia mempunyai uang. Ia dapat mengupah orang untuk menghukum kami," sahut anak muda itu. "Dan kalian diam saja? Membiarkan diri kalian dihukum? Dicambuk atau diikat di halaman di bawah terik matahari atau hukuman apa?" bertanya Mahisa Pukat. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian yang lain menjawab, "Pernah terjadi kawan kami yang dianggapnya bersalah diikat di belakang seekor kuda yang kemudian berlari-lari di padang rumput. Hanya beberapa saat. Tetapi tubuhnya telah penuh dengan luka-luka. Ketika kemudian tali ikatannya dibuka anak itu sudah tidak dapat berdiri. Saat itu apa yang kalian lakukan? Menonton? Atau kalian justru ikut menghukumnya? Apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian semuanya tentu tidak mencegah hal itu terjadi. Kalian merasa ikut senang melihat hukuman itu terjadi karena jiwa kalian tidak lebih dari jiwa budak yang rendah, yang nilainya tidak lebih dari upah yang pernah kalian terima. Nah, jika sejak hari ini kalian bersatu dan memantapkan diri menjadi anak muda yang mempunyai harga diri, maka anak itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika ia membentak, kalian semuanya harus membentak. Jika anak itu memukul seorang di antara kalian, maka kalian semuanya memukul. Tetapi jika ada satu saja di antara kalian yang berkhianat terhadap kawan-kawan kalian dan kembali ke jiwa budak yang rendah, maka kalian memang akan kembali mengalami masa yang buram. Hidup kalian akan selalu di bawah bayang-bayang anak muda itu dengan uang dan kekayaannya yang melimpah." Anak-anak itu mulai berpikir tentang sikap mereka selama itu.
Mereka seakan-akan memang selalu berada di bawah bayangan uang anak saudagar kaya itu. Kemudian Mahisa Pukat pun bertanya, bagaimana dengan sikap Ki Buyut? Ki Buyut tidak pernah menunjukkan sikap yang tegas. Yang berkuasa di kabuyutan kami agaknya memang bukan Ki Buyut. Tetapi saudagar yang kaya raya itu, jawab salah seorang di antara mereka. Jika demikian, maka kalian semuanya sebaiknya datang ke rumah Ki Buyut dan menyampaikan permohonan agar Ki Buyut bersedia menjadi pemimpin sejati bagi kabuyutan kalian, berkata Mahisa Pukat. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Dari wajah mereka Mahisa Pukat dapat membaca bahwa agaknya Ki Buyut sukar untuk merubah sikapnya. Agaknya sudah terlalu lama Ki Buyut dibayangi oleh kekuasaan uang yang ditaburkan oleh saudagar kaya itu. Anak-anak muda, berkata Mahisa Pukat, jika demikian, maka adalah saatnya kalian berbuat sesuatu. Anak-anak muda adalah citra masa depan kabuyutan. Jika kalian mulai sekarang sudah dibayangi dengan uang, maka kelak, siapapun yang akan memegang jabatan di kabuyutan ini, akan selalu dibayangi oleh kekuasaan uang itu pula. Karena itu, kalianlah yang harus merubah keadaan. Kalian wajib menentukan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kehendak kalian. Jika kalian bersikap tegas dalam persatuan yang kokoh, maka kalian tentu akan berhasil. Kami yang ada di sini belum seluruh kekuatan anak-anak muda kabuyutan. Mungkin kawan-kawan kami masih ada yang dapat diperintah dengan uang oleh anak Ki saudagar itu, berkata salah seorang anak muda. Kalian harus bertindak cepat. Demikian kalian nanti kembali ke padukuhan, hubungi kawan-kawan kalian. Hubungi Ki Buyut dan tentukan langkah-langkah berikutnya. Jika ternyata masih ada anak-anak muda yang menjual harga dirinya, maka kalian dapat memaksa mereka dengan kekerasan. Jika kalian mengalami kesulitan, maka anak Ki Buyut ini tentu akan bersedia membantu kalian, berkata Mahisa Pukat. Aku tidak berkeberatan, sahut anak Ki Buyut. Aku sebenarnya juga ingin menawarkan bantuan itu, tetapi aku tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Terima kasih, beberapa orang anak muda yang semula membantu anak Ki saudagar itu berbareng menjawab. Nampaknya mereka mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan. Namun dalam pada itu, seorang anak muda yang nampaknya lebih tua dari kawan-kawannya berkata, tetapi ingat. Ki saudagar itu sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi, sebagai seorang yang pekerjaannya menempuh perjalanan dari tempat ke tempat dari kabuyutan ke kabuyutan, maka adalah seorang yang berilmu tinggi. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia pun teringat kepada ayahnya, yang juga seorang yang berjual beli wesi aji, batu-batu akik dan permata yang datang dari satu tempat ke tempat lain. Ayahnya pun memiliki bekal yang cukup untuk melindungi dirinya serta barang-barang yang diperjualbelikan itu. Mungkin Ki saudagar juga memiliki kemampuan seperti ayah, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Sementara itu, anak Ki Buyut itu pun berkata, jika Ki saudagar ikut campur, maka biarlah ayahku juga ikut campur. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun bagi mereka, baik Ki saudagar maupun Ki Buyut akan dapat menjadi berbahaya. Untuk waktu yang lama, Ki Buyut seakan-akan memang bekerja untuk saudagar itu serta mengabaikan kepentingan orang banyak. Seolah-olah Ki Buyut itu memang hanya mengabdi kepada Ki saudagar itu saja. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan mereka terhadap Ki Buyut serta kekuasaan yang sangat besar dari saudagar yang kaya raya itu, maka jantung mereka bagaikan berhenti berdetak ketika mereka melihat tiga orang yang berjalan dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Ketiganya adalah Ki Buyut, saudagar yang kaya raya itu dan di belakang mereka adalah anak Ki saudagar yang telah melarikan diri dari arena. Seorang dari antara anak-anak muda itu berdesis, itu adalah Ki saudagar serta Ki Buyut sendiri. Satu kesempatan, berkata Mahisa Pukat. Tentukan sikap dan katakan kepada mereka. Tetapi anak-anak muda yang semula nampak lebih berani bersikap, justru ketika Ki Buyut dan saudagar kaya itu datang, jantung mereka menjadi berkerut kembali. Sebelum ketiga orang itu sampai ke bekas arena pertempuran itu, Ki saudagar telah berteriak, di mana anak yang sombong, yang telah dengan licik menghina anak-anak muda sekabuyutan kami. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun semua orang tahu, bahwa yang dimaksud adalah Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Karena itu, maka semua orang telah berpaling ke arah mereka berdua. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun menyadari, bahwa mereka berdua akan menjadi pusar kemarahan Ki saudagar. Tetapi apa boleh buat?
Sebenarnya lah, ketika saudagar kaya itu sudah berdiri di antara beberapa orang anak muda yang kebingungan itu, maka anaknya pun berkata, kedua orang itulah yang telah menghina kami ayah. Bagus, berkata Ki Saudagar. Aku harus membuat mereka menjadi jera. Aku harus menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang tidak terkalahkan di dunia ini. Sama sekali tidak, Ki Saudagar, berkata Mahisa Pukat kemudian. Apa yang aku lakukan di sini adalah sekedar membantu anak-anak muda yang mengalami perlakuan licik dari anakmu dan kawan-kawannya. Bohong, teriak anak saudagar kaya itu. Ia telah menghina aku dan kawan-kawanku. Bertanyalah kepada setiap orang, desis Mahisa Pukat. Ki Saudagar itu pun memandang berkeliling. Tiba-tiba saja ia mendekati seorang anak muda. Mencengkam pundaknya sambil bertanya, siapakah yang licik dan sombong? Katakan. Anakku atau anak-anak muda itu? Anak muda yang dicengkam pundaknya itu menjadi sangat ketakutan. Seandainya saat itu ia dicekik sampai mati, tidak akan ada orang yang berani menuntut. Karena itu, ketika cengkaman di pundaknya itu menjadi semakin keras, ia pun menjawab dengan suara bergetar, yang licik adalah kedua orang anak muda itu. Mahisa Pukat tiba-tiba tertawa. Katanya, baiklah. Aku tidak menyalahkan kau. Kau sudah lama berada di bawah bayangan kuasanya. Kau tentu tidak dapat dengan serta-merta melepaskannya begitu saja. Setan kau, geram Ki Buyut, kenapa kau membuat daerahku menjadi kisruh? Tanpa kau berdua, kabuyutan ini adalah kabuyutan yang tenang. Tetapi setelah kau berdua datang, maka kabuyutan ini telah menjadi kacau sehingga nampaknya telah terjadi perkelahian. Paman, berkata anak Ki Buyut seberang jalan. Paman jangan berpura-pura. Paman tentu mengenal aku. Kenapa Paman tidak bertanya kepadaku, apa yang telah terjadi di sini? Kembalilah ke seberang jalan, Ger. Jangan ikut campur. Aku tidak akan menganggapmu ikut bersalah. Justru karena aku mengenal orang tuamu. Buyut dari kabuyutan di seberang jalan. Aku akan mendudukan persoalannya pada keadaan yang sewajarnya, Paman, berkata anak Ki Buyut itu. Nanti Paman akan dapat menilai apa yang sesungguhnya telah terjadi di sini. Kau akan memfitnah anakku, geram Ki Saudagar. Tetapi anak Ki Buyut itu menjawab, fitnah dan kenyataan itu lain. Namun dalam pada itu, saudagar kaya itu pun berkata kepada Ki Buyut, usir anak itu Ki Buyut. Ia memang anak seorang buyut, tetapi bukan kabuyutan ini. Ia adalah anak seorang buyut di kabuyutan seberang. Sekali lagi aku persilahkan kau pergi, Ger, berkata Ki Buyut. Paman, jawab anak itu, yang mempunyai persoalan di sini adalah aku dan anak Ki Saudagar itu. Bukan kedua orang anak muda yang Paman tuduh telah mengacaukan keadaan. Yang mula-mula berkelahi adalah aku dan anak Ki Saudagar itu. Cukup, bentak Ki Saudagar. Jika kau masih tetap memfitnah anakku, maka aku akan dapat mencekikmu. Aku tidak takut meskipun ayahmu seorang buyut sekalipun. Soalnya bukan takut atau tidak takut, jawab anak Ki Buyut itu. Tetapi kita harus mencari kebenaran. Apakah yang sudah terjadi di sini? Tutup mulut. Atau aku akan menyumbat mulutmu dengan batu, teriak saudagar kaya itu. Namun keadaan menjadi semakin tegang, ketika mereka melihat dan seberang jalan beberapa orang telah berdatangan. Di antara mereka adalah Ki Buyut dari kabuyutan seberang jalan. Apa yang terjadi? Bertanya Ki Buyut. Aku mendapat laporan bahwa anakku telah berkelahi di sini. Ya. Anakmu telah menyerang anak-anak muda dari kabuyutan kami, jawab Ki Saudagar. Tetapi anak Ki Buyut itu berkata, bukankah ayah sudah mengenal Ki Saudagar ini? Apakah ayah percaya akan kata-katanya? Aku bertanya kepadamu, apakah yang telah terjadi? Bertanya Ki Buyut kepada anaknya. Aku telah berkelahi dengan anak Ki Saudagar itu apapun sebabnya. Tetapi dengan licik ia meninggalkan arena dan memanggil ayahnya, jawab anak Ki Buyut. Kenapa kau tidak memanggil aku? Bertanya Ki Buyut. Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan orang-orang tua. Biarlah persoalan kami selesaikan sendiri, jawab anak Ki Buyut. Tetapi ia sudah memanggil ayahnya dan Ki Buyut seberang itu pula. Untung ada yang memberitahukan kepadaku apa yang terjadi di sini, geram Ki Buyut itu. Jadi Ki Buyut berniat untuk melindungi anak Ki Buyut yang telah memfitnah anakku, bertanya Ki Saudagar. Setiap orang tua anak selalu melindungi anak-anaknya.
Dan aku pun akan berbuat demikian, jawab Ki Buyut. Meskipun anakmu bersalah dan bahkan melakukan kejahatan, bertanya Ki Saudagar. Kalau itu terbukti, tentu saja tidak. Setiap orang tua akan memberikan sedikit hukuman kepada anaknya yang bersalah dan bahkan melakukan kejahatan. Aku pun akan berbuat demikian dan Ki Saudagar pun sebaiknya berbuat seperti itu pula, sahut Ki Buyut. Ki Saudagar itu pun termangu-mangu. Ia tahu bahwa anaknya memang sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi ia tidak pernah menghukumnya atau sedikit memberikan pelajaran kepadanya. Bahkan setiap kali Ki Saudagar itu selalu melindungi anaknya apapun yang diperbuatnya. Apalagi Ki Saudagar itu merasa bahwa ia memiliki uang untuk menyebarkan pengaruhnya, selebihnya ia pun termasuk seorang yang berilmu tinggi. Namun ternyata sejenak kemudian ia pun berkata, anakku adalah seorang anak penurut. Ia tidak pernah berbuat sesuatu yang dapat mengganggu orang lain. Karena itu, tentu anakmu lah yang mendahului menimbulkan persoalan di sini, yang sudah bukan daerahmu. Marilah, kita akan melihat kebenaran, jawab Ki Buyut. Aku akan menjadi saksi, berkata Mahisa Pukat tiba-tiba, anak Ki Saudagar itulah yang lebih dahulu menantang. Anak Ki Buyut sedang makan di kedai itu bersama kami berdua. Kami memang belum mengenalnya waktu itu. Namun kami melihat orang yang bertubuh raksasa itu datang memanggilnya. Maka perkelahian pun terjadi. Kau jangan membual, bentak anak Ki Saudagar. Namun Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Katanya, tetapi jika kita biarkan anak Ki Saudagar itu berkelahi melawan anak Ki Buyut, maka anak Ki Saudagar itu akan kalah. Dan itu terbukti. Anak Ki Saudagar kalah dan melarikan diri dari arena, tetapi yang kemudian datang bersama ayahnya dan Ki Buyut. Cukup, bentak Ki Saudagar. Aku dapat menyumbat mulutmu. Kau kira aku tidak dapat menyumbat mulutmu dengan hulu pedangku ini? Mahisa Pukat pun membentak. Bahkan kemudian katanya dengan suara lantang. Kau kira uangmu dan kemampuan ilmumu akan dapat menyembunyikan kenyataan? Aku menjadi muak melihat tampangmu dan caramu mengelabui orang lain untuk melindungi anakmu. Untuk melindungi kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Tanpa kau sadari kau ajari anakmu menjadi pengecut yang licik yang tidak akan dapat berdiri di atas keyakinan dirinya sendiri. Diam, Saudagar itu berteriak. Kemarahannya sudah memanjat sampai ubun-ubunnya. Kau siapa? Kenapa kau berani mengumpatiku? Agaknya kau belum tahu siapa aku? Tetapi Mahisa Pukat pun telah benar-benar menjadi muak melihat kelicikan Saudagar kaya itu. Karena itu, maka ia pun menjawab tidak kalah lantangnya, siapapun kau, tetapi aku tidak senang melihat kau dan anakmu yang sangat licik itu memfitnah orang lain. Aku tahu dan melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Karena itu, maka sebelum kau menyesal, ambil anakmu, bahwa ia pulang dan kau harus menghukumnya, agar pada kesempatan lain ia tidak bertindak begitu licik, pengecut dan tidak tahu diri. Wajah Saudagar kaya itu menjadi merah. Dengan suara yang bergetar menahan kemarahannya ia berkata, kau kira aku hanya dapat mengupah orang untuk membungkam mulutmu? Tidak. Aku sendiri akan dapat melakukannya. Jangan menyesal. Orang-orang yang ada di tempat ini sekarang akan menjadi saksi, bahwa bukan akulah yang telah memulainya. Tetapi kau, anak ingusan yang tidak tahu diri. Betapapun tinggi ilmumu, tetapi kau yang baru pandai berjalan kemarin sore telah berani menghina orang tua. Kau lebih dahulu menghina aku, geram Mahisa Pukat. Persetan semuanya. Bersiaplah. Aku akan menghajarmu agar kau dapat berbuat lebih sopan terhadap orang-orang tua, geram Saudagar kaya itu. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, ia justru telah menyarungkan pedangnya karena Saudagar kaya itu tidak bersenjata. Tetapi Saudagar itu tidak begitu memperhatikan pedang Mahisa Pukat. Kemarahannya tidak lagi memberinya kesempatan untuk memperhatikan apapun juga, selain wajah anak muda yang ingin diremasnya itu. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Mahisa Pukat pun menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar bahwa Saudagar itu tentu benar-benar memiliki bekal ilmu yang tinggi. Karena itu ia tidak akan dapat menganggapnya sebagai lawan yang akan sangat mudah diatasinya. Bahkan mungkin, ia akan menghadapi kesulitan karena ilmu lawannya yang lebih tinggi daripadanya. Tetapi Mahisa Pukat memang tidak ingin membiarkan sikap yang semena-mena itu.
Setidak-tidaknya yang dilakukan itu merupakan satu peringatan, bahwa tidak semua orang begitu saja tunduk dan pasrah atas segala langkah yang diambilnya. Saudagar yang marah itu ternyata tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan garangnya ia mulai menyerang. Meskipun saudagar itu juga memperhitungkan kemungkinan bahwa lawannya yang muda itu mempunyai bekal ilmu, namun menilik umurnya maka saudagar itu menganggap bahwa ilmunya tentu belum terlalu matang. Tetapi serangan pertama itu, sama sekali tidak dapat menyentuh sasarannya. Ketika saudagar itu melihat lawannya yang muda itu bergeser menghindar, saudagar itu menggeliat menggapai sasaran. Tetapi anak muda itu dengan cepat pula mampu menghindar lagi. Anak iblis, saudagar itu mengumpat. Tiba-tiba saja ia sudah melompat. Kakinya terangkat tinggi, mengarah ke dada Mahisapukat. Tetapi Mahisapukat telah memiringkan tubuhnya. Dengan tangan kiri ia menekan kaki yang terjulur itu ke samping. Cukup keras sehingga saudagar itu terputar setengah lingkaran. Namun dengan itu maka dengan satu putaran, tangannya telah terayun mendatar menyambar kening. Memang hampir saja keningnya dapat disentuh oleh serangan saudagar kaya itu. Tetapi ternyata Mahisapukat memang cukup tangkas. Sambil menarik satu kakinya surut, Mahisapukat memiringkan kepalanya sehingga keningnya luput dari sambaran tangan saudagar itu. Bersambung ke bab 157. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.